Suasana di luar gedung pencakar langit Jakarta sore itu terasa begitu mencekam dengan awan hitam yang menggantung rendah di atas cakrawala kota yang sangat sibuk. Aris Pratama, seorang pria yang memegang kendali penuh atas imperium bisnis properti terbesar di negeri ini, merasa seolah dunianya sendiri sedang berada di ambang keruntuhan yang sangat menghancurkan. Di balik setelan jas buatan penjahit ternama dari Italia yang membungkus tubuh tegapnya, tersimpan sebuah kegelisahan mendalam yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun di dewan. Direksi yang haus akan kekuasaan serta intrik politik kantor yang sangat melelahkan jiwa dan pikirannya. Ia memutuskan untuk menepi dari kemacetan yang menyesakan dan menghindari kejaran para wartawan ekonomi yang selalu haus akan berita miring mengenai fluktuasi saham perusahaannya yang sedang tidak stabil. Langkah kakinya membawa Aris menuju sebuah gang kecil yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk jalan protokol, di mana sebuah kedai kopi tua dengan arsitektur kolonial berdiri dengan sangat tenang. Aroma biji kopi yang baru dipanggang serta harum kayu manis menyambut kehadirannya dengan cara yang begitu hangat. Seolah-olah tempat ini adalah sebuah suaka rahasia yang sengaja diciptakan untuk jiwa yang sedang merasa lelah menghadapi kerasnya dunia korporasi. Aris memilih untuk duduk di sudut ruangan yang remang-remang, berusaha menutupi wajahnya dengan kerah mantel yang ia kenakan, agar tidak ada seorang pun yang mengenali sosok CEO yang sering muncul di majalah. Di sana, di balik meja bar yang terbuat dari kayu jati tua yang dipoles dengan sangat rapi, ia melihat sosok wanita yang sedang sibuk meracik minuman dengan gerakan yang sangat anggun. Jantungnya tiba-tiba berdegup dengan sangat kencang. Sebuah sensasi fisik yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan sejak peristiwa kelam yang menghancurkan seluruh kepercayaannya terhadap cinta dan kesetiaan di masa mudanya yang penuh gejolak. Wajah wanita itu tampak begitu familiar di bawah cahaya lampu gantung berwarna kekuningan, yang memberikan kesan nostalgia yang sangat mendalam pada seluruh sudut ruangan kedai kopi yang sunyi tersebut. Ingatannya langsung terbang kembali ke masa 7 tahun yang lalu, saat seorang asisten jenius yang menjadi otak di balik kesuksesannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah sebuah skandal besar mengguncang korporasi mereka. Eliana. Nama itu bergema di dalam kepalanya, seperti sebuah mantra yang menyakitkan sekaligus penuh dengan harapan yang sudah lama. Ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan dokumen-dokumen bisnis yang dingin dan tanpa perasaan selama ini. Seorang pria parubaya dengan pakaian yang sangat mencolok tiba-tiba membanting cangkir kopinya ke atas meja kayu sambil berteriak dengan nada suara yang sangat kasar dan merendahkan martabat manusia. Ia mengeluh tentang suhu kopi yang dianggapnya terlalu dingin dan mulai mencaci maki Eliana dengan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh siapapun di tempat umum seperti ini. Namun, Eliana tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau kegugupan di hadapan agresi verbal yang dilakukan oleh pelanggan yang tidak tahu aturan tersebut. Melainkan ia hanya berdiri dengan tegak dan tenang, sambil menatap mata pria itu, dengan suara yang sangat rendah, namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Eliana menjelaskan bahwa kopi tersebut sudah disajikan sesuai dengan standar suhu internasional yang paling baik. Ia meminta pria itu untuk segera menurunkan nada suaranya atau ia akan meminta petugas keamanan untuk segera mengeluarkannya dari kedai kopi demi kenyamanan pelanggan lain yang sedang bersantai. Ketegasan yang ditunjukkan oleh Eliana membuat pria pemarah itu tiba-tiba terdiam 1000 bahasa. Seolah-olah ia baru saja menabrak sebuah dinding baja yang tidak mungkin bisa ia tembus dengan segala kekayaan atau status sosial semu yang dimilikinya. Aris memperhatikan kejadian itu dengan rasa kagum yang meluap-luap di dalam dadanya. Menyadari bahwa karakter kuat yang dulu ia kagumi dari Eliana sama sekali tidak pernah memudar dimakan oleh waktu. Wanita itu masih memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa dan kemampuan untuk mengendalikan situasi yang paling kacau sekalipun hanya dengan beberapa kata yang dipilih secara sangat strategis dan tepat sasaran. Meskipun kini ia hanya mengenakan celemek sederhana dan bekerja di sebuah kedai kopi kecil, aura kepemimpinan yang ia pancarkan jauh lebih kuat daripada para manajer tingkat atas yang sering Aris temui di ruang rapat besar. Setelah pelanggan yang kasar itu pergi dengan perasaan malu yang terlihat jelas di wajahnya, Eliana kembali merapikan meja dengan ketenangan yang seolah-olah tidak ada badai yang baru saja terjadi di sana.
Aris memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah perlahan menuju meja bar. Setiap langkahnya terasa sangat berat karena beban kenangan masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali secara bersamaan di dalam benaknya. Ia berhenti tepat di depan Eliana, mencium aroma parfum melati yang lembut. Aroma yang sama yang selalu menemani malam-malam panjang mereka saat bekerja lembur untuk membangun fondasi kejayaan perusahaan di masa lalu yang sangat indah. Eliana mendongak dan tatapan mata mereka akhirnya bertemu dalam sebuah momen yang seolah-olah membuat waktu di seluruh dunia berhenti berputar untuk sesaat demi memberikan ruang bagi keduanya bernapas. Ada keterkejutan yang sesaat melintas di bola mata koklat gelap milik Eliana. Namun dengan sangat cepat, ia berhasil menyembunyikannya di balik topeng profesionalisme yang sangat sempurna dan sulit untuk ditembus oleh siapapun. Ia tidak menyapa Aris sebagai seorang kawan lama atau kekasih yang hilang, melainkan menyapa dengan nada bicara yang sangat formal, seolah-olah pria di hadapannya hanyalah seorang pelanggan biasa yang ingin memesan segelas kopi pahit. "Selamat sore Tuan. Apa yang bisa saya bantu untuk melengkapi kunjungan Anda di kedai kopi kami yang sederhana ini?" Demikian, ucap Eliana dengan nada yang sangat datar, namun sopan. Aris merasa tenggorokannya tiba-tiba menjadi sangat kering, dan kata-kata yang sudah ia susun di dalam kepalanya mendadak hilang. Begitu saja tertiup oleh angin dingin yang masuk dari celah pintu kedai. Ia hanya bisa menatap wanita itu dengan kerinduan yang sangat dalam, mencari tanda-tanda kemarahan atau kebencian di wajahnya. Namun ia hanya menemukan ketenangan yang sangat dalam seperti permukaan danau yang tidak pernah terusik oleh badai. "Eliana, apakah ini benar-benar kamu setelah 7 tahun lamanya? Aku mencari keberadaanmu di setiap sudut kota ini, tanpa pernah mendapatkan satupun petunjuk yang berarti bagi pencarianku yang tiada henti." Aris akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya yang terdengar sedikit bergetar, menunjukkan betapa besar dampak pertemuan ini terhadap pertahanan mentalnya yang biasanya sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Ia ingin meraih tangan wanita itu. Namun jarak meja bar yang ada di antara mereka terasa seperti jurang yang sangat lebar dan mustahil untuk bisa ia seberangi hanya dengan sebuah permintaan maaf yang sudah sangat terlambat. "Nama saya adalah Eli sekarang. Dan saya rasa Anda mungkin telah salah mengenali orang karena saya sudah bekerja di lingkungan ini sejak cukup lama dan tidak mengenal siapa Anda." Eliana menjawab dengan sangat tegas, sambil terus membersihkan peralatan kopi di tangannya, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya kembali ke arah Aris yang tampak semakin hancur mendengar pengingkaran tersebut. Kebohongan yang diucapkan oleh Eliana terdengar sangat meyakinkan bagi orang asing. Namun bagi Aris, ia tahu betul bahwa gerakan jemari wanita itu yang sedikit gemetar adalah bukti nyata bahwa Eliana sedang berusaha menahan gejolak emosi. "Jangan berbohong kepadaku karena aku masih mengingat setiap detail kecil tentang dirimu. Termasuk bagaimana caramu menyipitkan mata saat sedang merasa terdesak atau cara bicaramu yang sangat logis, namun tetap mematikan." Aris berbicara dengan nada yang lebih rendah, namun penuh dengan penekanan yang kuat, berusaha menarik kembali Eliana ke dalam realitas masa lalu yang mereka bagi bersama sebelum pengkhianatan Handoko menghancurkan semuanya. Ia tahu bahwa Eliana sengaja menyembunyikan identitasnya demi melindungi dirinya sendiri dari bayang-bayang masa lalu yang mungkin masih mengincarnya dengan niat jahat yang belum terselesaikan sampai saat ini juga di ibu kota. Eliana akhirnya meletakkan kain pembersihnya dan menatap Aris dengan tatapan yang sangat tajam. Sebuah tatapan yang dulu sering ia gunakan saat menghadapi lawan bisnis yang mencoba untuk menipu perusahaan mereka. "Jika Anda memang mengenal siapa saya di masa lalu, maka Anda seharusnya juga tahu bahwa saya bukan lagi orang yang sama yang bisa Anda perintah atau Anda panggil sesuka hati. Dunia itu sudah mati bagi saya sejak hari di mana semua orang berpaling dan membiarkan saya jatuh sendirian ke dalam lubang kehancuran yang tidak pernah saya buat sendiri demi kepentingan orang lain." Setiap kata yang keluar dari mulut Eliana terasa seperti sembilu yang menyayat hati Aris, mengingatkannya pada kegagalannya sendiri untuk melindungi wanita yang paling berharga dalam hidupnya di masa yang penuh intrik. Ia menyadari bahwa perginya Eliana bukan hanya karena fitnah keji dari pihak lawan,
melainkan juga karena ketidakmampuannya untuk berdiri tegak di sampingnya. Saat badai fitnah itu sedang berada di puncak yang paling tinggi, Aris datang ke sini bukan untuk memberikan perintah sebagai seorang atasan, melainkan sebagai seorang pria yang ingin menebus semua kesalahan dan membawa kembali keadilan yang seharusnya sudah lama menjadi milik wanita tangguh tersebut. Suasana di dalam kedai kopi menjadi semakin sunyi seiring dengan hujan yang mulai turun dengan sangat lebat di luar sana, menciptakan tirai air yang memisahkan tempat ini dari dunia luar. Eliana menghela napas panjang. Tampaknya ia menyadari bahwa Aris tidak akan pergi begitu saja sebelum mendapatkan jawaban yang memuaskan atas semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikiran dan tidurnya setiap malam. Ia menunjuk ke arah sebuah kursi kosong di depan meja bar dan memberi isyarat agar Aris duduk. Sebuah tanda kecil bahwa ia bersedia memberikan sedikit waktu untuk berbicara meskipun dengan batasan yang sangat jelas. Aku tidak pernah mencarimu untuk membawamu kembali ke dalam penderitaan yang sama. Melainkan aku ingin kau tahu bahwa penjahat yang sebenarnya kini sedang berusaha menghancurkan semua yang telah kita bangun. Aris memulai penjelasannya dengan sangat hati-hati, berusaha untuk tidak memicu trauma masa lalu yang mungkin masih sangat sensitif bagi Eliana, yang kini sudah membangun kehidupan barunya yang sangat tenang dan jauh dari kemewahan. Ia menceritakan tentang bagaimana Handoko secara perlahan mulai menguasai dewan direksi dan menggunakan metode kotor yang sama untuk menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi ambisinya, yang sangat rakus akan kekuasaan serta harta kekayaan perusahaan. Eliana mendengarkan dengan seksama, meskipun ekspresi wajahnya tetap datar. Namun Aris bisa melihat kilatan kecerdasan yang kembali menyala di matanya saat ia mendengar nama-nama para pengkhianat yang ia kenal dulu. Ia masih merupakan seorang ahli strategi yang sangat mumpuni. Dan meskipun ia telah meninggalkan dunia bisnis selama 7 tahun, nalurinya untuk mendeteksi pola kecurangan tidak pernah tumpul sedikitpun oleh waktu yang berlalu. Aris tahu bahwa Eliana adalah satu-satunya orang yang memiliki potongan teka-teki terakhir untuk menjatuhkan Handoko dan membersihkan nama baik mereka berdua dari noda hitam yang selama ini sengaja diciptakan oleh musuh mereka. Aku sudah tidak memiliki kepentingan lagi dengan perusahaan itu, atau dengan segala harta kekayaan yang mungkin Anda tawarkan. Karena kedamaian yang aku miliki sekarang jauh lebih berharga daripada semua itu. Eliana menjawab dengan suara yang sangat tenang, namun penuh keyakinan, menunjukkan bahwa ia benar-benar telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang ia jalani saat ini sebagai seorang pengelola kedai kopi kecil. Namun, Aris bisa merasakan ada sebuah api keadilan yang masih menyala di balik kata-katanya. Sebuah keinginan yang belum tuntas untuk melihat kebenaran akhirnya terungkap, dan para penjahat mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Bagaimana jika aku katakan bahwa tempat tinggalmu ini dan kedai kopi yang kau cintai ini juga berada dalam daftar target penggusuran yang sedang direncanakan oleh perusahaan milik Handoko saat ini? Aris memberikan informasi yang sangat krusial tersebut. Mengetahui bahwa Eliana akan melakukan apapun untuk melindungi apa yang telah ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri selama bertahun-tahun di tempat persembunyiannya ini. Eliana terdiam sejenak. Genggamannya pada gelas kopi di depannya mengeras, menunjukkan bahwa ancaman terhadap dunianya yang sekarang adalah batas terakhir yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, termasuk oleh musuh lamanya yang sangat serakah itu. Aris melihat perubahan raut wajah Eliana, dan ia tahu bahwa ia telah berhasil menyentuh titik paling sensitif dari wanita yang sangat tangguh dan mandiri yang berdiri tegak di hadapannya sekarang. Ia tidak ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya sendiri. Namun ia sadar bahwa mereka berdua membutuhkan satu sama lain untuk menghentikan monster yang mereka ciptakan sendiri di masa lalu yang penuh dengan ambisi. Pertemuan yang tidak disengaja di sore yang diguyur hujan lebat ini ternyata bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah takdir yang membawa mereka kembali untuk menyelesaikan apa yang pernah terputus secara sangat paksa dan menyakitkan. Eliana menatap ke arah jendela yang basah oleh air hujan. Pikirannya tampak sedang berputar dengan sangat cepat untuk memproses semua informasi baru yang dibawa oleh pria dari masa lalunya yang penuh luka. Aris tetap diam, memberikan ruang bagi Eliana untuk berpikir,
karena ia tahu bahwa memaksakan kehendak hanya akan membuat wanita itu semakin menjauh dan menghilang kembali ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia tembus lagi. Di dalam kesunyian kedai kopi itu, sebuah rencana besar mulai terbentuk di dalam benak masing-masing. Sebuah rencana yang akan mengubah peta kekuatan di dunia bisnis ibu kota yang selama ini dianggap sangat stabil. Baiklah Aris, aku akan mendengarkan apa yang ingin kau sampaikan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ini berarti aku sudah memaafkanmu atas segala hal yang terjadi di masa lalu yang sangat kelam itu. Eliana akhirnya berbicara dengan suara yang penuh dengan tekad. Menandai dimulainya sebuah babak baru dalam hubungan mereka yang sangat kompleks dan penuh dengan ketegangan emosional yang sangat mendalam bagi mereka. Aris merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu bahwa jalan di depan mereka masih akan sangat panjang dan penuh dengan rintangan yang mungkin akan mengancam nyawa serta reputasi mereka berdua. Malam semakin larut dan hujan pun mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan di udara sekitar kedai kopi yang kini hanya berisi mereka berdua di dalam ruangan yang sangat sunyi. Aris tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan panjang untuk menuntut keadilan dan mengungkap kebenaran yang selama ini telah terkubur sangat dalam di bawah tumpukan kebohongan korporasi yang sangat besar dan licin. Mereka berdua berdiri di sana. Dua jiwa yang pernah hancur, namun kini berusaha untuk bangkit kembali. Siap untuk menghadapi badai yang lebih besar yang sudah menunggu mereka di luar pintu kedai kopi tua itu. Kenangan tentang masa 7 tahun yang lalu kembali terlintas di benak Aris dengan begitu jelas saat ia menatap punggung Eliana yang sedang sibuk meracik pesanan pelanggan lainnya di bar. Pada masa itu, PT Pratama Megah hanyalah sebuah perusahaan rintisan yang memiliki mimpi besar untuk mengubah wajah industri properti di tanah air yang sangat kompetitif dan penuh dengan risiko tinggi. Eliana adalah sosok arsitek strategi yang sangat brilian, mampu melihat peluang di tengah badai krisis ekonomi yang melanda dunia usaha. Saat itu dengan ketajaman analisis yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain di industri tersebut, mereka berdua bekerja bahu-membahu dari sebuah kantor kecil yang sempit. Menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menyusun proposal proyek ambisius yang kemudian menjadi fondasi kejayaan mereka saat ini, secara finansial dan reputasi. Aris adalah wajah publik yang penuh karisma. Sementara Eliana adalah mesin pemikir yang bekerja di balik layar untuk memastikan setiap detail teknis dan hukum terpenuhi tanpa ada sedikit pun celah bagi kesalahan fatal. Sinergi antara mereka berdua dianggap sebagai ancaman nyata oleh para pemain lama yang tidak ingin dominasi mereka di pasar properti terusik oleh kehadiran dua anak muda yang penuh semangat. Namun, keberhasilan besar selalu mengundang kecemburuan dan niat jahat dari orang-orang yang hanya peduli pada kekuasaan serta tumpukan harta benda, tanpa memikirkan nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam berbisnis yang sangat fundamental. Hondoko, salah satu investor awal yang memiliki pengaruh politik sangat luas, mulai merasa terancam dengan kedekatan Aris dan Eliana, yang dianggap terlalu idealis dalam menjalankan roda organisasi perusahaan yang sedang tumbuh pesat. Ia mulai menyusun sebuah rencana yang sangat licik untuk memecah belah kepercayaan di antara mereka berdua dan menyingkirkan Eliana agar ia bisa mengendalikan Aris sepenuhnya demi kepentingan pribadinya yang serakah. Tragedi itu dimulai ketika sebuah dokumen rahasia mengenai pengadaan lahan fiktif tiba-tiba muncul di meja audit internal dengan tanda tangan Eliana, yang dipalsukan secara sangat rapi dan sulit dibedakan dari aslinya. Tuduhan penggelapan dana senilai ratusan miliar rupiah langsung diarahkan kepada Eliana, menciptakan badai opini publik yang sangat negatif dan mengancam stabilitas harga saham perusahaan yang baru saja melantai di bursa efek. Eliana yang saat itu masih sangat muda merasa sangat terpukul karena ia tahu bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan nista tersebut. Namun semua bukti fisik justru menyudutkan posisinya secara hukum yang berlaku. Aris masih ingat betapa pengecutnya dirinya saat itu ketika ia hanya bisa terdiam membisu di dalam ruang rapat Dewan Komisaris yang dipenuhi oleh pria-pria tua dengan tatapan mata yang sangat menghakimi. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat yakin bahwa Eliana tidak bersalah.
Tekanan dari Handoko dan para pemegang saham lainnya memaksa Aris untuk memilih antara menyelamatkan perusahaannya atau membela kekasihnya secara terbuka. Keheningan Aris saat itu menjadi belati paling tajam yang menusuk jantung Eliana. Membuat wanita itu menyadari bahwa cinta dan loyalitas ternyata memiliki harga yang sangat murah di hadapan tumpukan lembaran uang serta kekuasaan korporasi. Eliana akhirnya memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga nama baik Aris dan memastikan perusahaan tetap berjalan tanpa gangguan dari skandal hukum yang berkepanjangan serta merusak citra bisnis mereka. Ia meninggalkan semua kemewahan, jabatan tinggi, dan juga pria yang sangat dicintainya tanpa membawa satu sen pun dari harta yang sebenarnya adalah hasil keringatnya sendiri selama membangun PT Pratama Megah dari titik nol. Kepergiannya meninggalkan sebuah lubang besar di dalam jiwa Aris yang tidak pernah bisa terisi kembali meskipun ia telah mencapai puncak kesuksesan finansial yang paling tinggi di negara ini dengan segala fasilitas kemewahan yang ada. Kembali ke masa sekarang di dalam kedai kopi yang tenang ini. Aris memperhatikan bagaimana Eliana memberikan selembar roti hangat secara gratis kepada seorang kakek tua yang tampak sangat lelah dan kelaparan. Ada sebuah kehangatan tulus yang terpancar dari senyumnya. Sesuatu yang tidak pernah Aris temukan di antara para sosialita ibu kota yang hanya peduli pada penampilan fisik, serta status sosial yang semu belaka. Eliana tidak hanya sekadar bertahan hidup di pengasingannya. Namun ia telah bertransformasi menjadi seorang pelindung bagi orang-orang kecil yang seringkali terabaikan oleh sistem pembangunan perkotaan yang sangat kejam dan tidak memiliki perasaan kemanusiaan sama sekali. Melalui percakapan singkat dengan salah satu pelayan lainnya, Aris mengetahui bahwa Eliana sering memberikan bantuan hukum gratis kepada warga sekitar yang lahan tempat tinggalnya sedang diincar oleh para pengembang nakal binaan Handoko. Ia menggunakan sisa-sisa pengetahuan strateginya untuk menyusun draft gugatan dan melakukan negosiasi dengan pihak berwenang agar hak-hak masyarakat kecil tidak dirampas begitu saja demi pembangunan pusat perbelanjaan yang sangat mewah itu. Aris merasa sangat malu menyadari bahwa selama 7 tahun ini ia hidup dalam menara gading yang sangat nyaman sementara wanita yang ia cintai berjuang sendirian melawan ketidakadilan yang diciptakan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan di dalam alam bawah sadarnya kini meledak keluar seperti aliran lava yang menghanguskan seluruh kesombongan yang pernah ia miliki sebagai seorang pemimpin perusahaan yang sangat besar. Ia menyadari bahwa bekas luka yang ada pada diri Eliana bukan hanya sebuah tanda penderitaan, melainkan sebuah simbol kekuatan yang membuat wanita itu jauh lebih matang dibandingkan dengan dirinya yang masih terbelenggu. Aris ingin sekali berlutut di depan meja bar itu dan memohon ampunan atas segala ketidakberaniannya di masa lalu. Namun ia tahu bahwa permintaan maaf saja tidak akan pernah cukup untuk membayar 7 tahun penderitaan yang telah dilalui oleh Eliana. Kopi yang disajikan oleh Eliana di depannya memiliki rasa pahit yang sangat pekat. Seolah-olah mencerminkan seluruh sejarah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan pengkhianatan serta kerinduan yang tidak pernah tersampaikan secara langsung. Aris meminumnya perlahan, merasakan setiap tetes cairan hitam itu membakar kerongkongannya, sambil terus menatap tumpukan dokumen hukum yang tergeletak di pojok meja bar, yang menunjukkan bahwa Eliana sedang mengerjakan sebuah kasus besar. Ia menyadari bahwa tujuan kedatangannya ke sini bukan hanya untuk mencari cinta lama, melainkan untuk bergabung dalam sebuah pertempuran suci, demi mengembalikan kehormatan yang telah dirampas secara paksa oleh tangan-tangan yang sangat kotor serta penuh dengan darah keserakahan. Tatapan mata Eliana yang sangat dingin tadi perlahan mulai melunak saat ia melihat Aris memperhatikan dokumen-dokumen tentang sengketa lahan tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan penuh dengan keprihatinan yang mendalam. Ia tahu bahwa Aris bukanlah pria bodoh yang tidak mengerti bahaya yang sedang mengintai mereka berdua, jika mereka memutuskan untuk bekerja sama kembali dalam sebuah aliansi rahasia untuk melawan kekuatan besar. Namun, ada sebuah percikan harapan kecil di dalam hatinya yang paling dalam bahwa mungkin kali ini, Aris telah berubah menjadi pria yang lebih kuat dan tidak akan lagi membiarkannya berdiri sendirian menghadapi badai yang akan segera datang, menerjang mereka.
Eliana mendekati meja Aris dan meletakkan sebuah map koklat yang berisi daftar nama para korban intimidasi yang dilakukan oleh preman sewaan Handoko di wilayah pinggiran Jakarta yang sangat terpencil dan kurang pengawasan hukum. Ia ingin melihat apakah pria di hadapannya ini masih memiliki hati nurani yang tersisa, ataukah ia sudah sepenuhnya menjadi budak dari sistem kapitalisme yang sangat menghamba pada keuntungan finansial semata tanpa peduli nasib manusia. Aris mengambil map tersebut dengan tangan yang stabil, menunjukkan sebuah komitmen yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya kepada siapapun di dalam hidupnya yang penuh dengan kepalsuan di dunia korporasi yang sangat dingin dan tidak berperasaan itu. Aku tahu kau pasti berpikir bahwa aku datang ke sini hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Namun aku bersumpah demi sisa hidupku bahwa aku ingin menebus semua kesalahanku kepadamu secara sangat tulus dan jujur. Aris berbicara dengan nada yang sangat emosional. Matanya berkaca-kaca saat ia teringat bagaimana Eliana menangis sendirian di tengah hujan saat meninggalkan gedung kantor mereka 7 tahun yang lalu tanpa ada satupun orang yang peduli. Ia tidak ingin mengulangi sejarah yang sama untuk kedua kalinya, dan ia siap untuk melepaskan seluruh jabatan serta harta kekayaannya demi bisa berdiri di samping Eliana sebagai seorang mitra sejati dalam perjuangan mencari keadilan yang sesungguhnya. Eliana terdiam cukup lama, seolah-olah sedang menimbang-nimbang kejujuran di dalam setiap kata yang diucapkan oleh pria yang pernah menjadi pusat semesta hidupnya di masa muda yang sangat indah, namun berakhir sangat tragis. Ia menyadari bahwa bekas luka di hatinya mungkin tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Namun ia juga tahu bahwa membiarkan kemarahan terus menguasai jiwanya hanya akan membuat musuh mereka semakin menang dan berjaya di atas penderitaan rakyat. Dengan sebuah tarikan napas yang sangat panjang, ia memutuskan untuk memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada Aris untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk kembali masuk ke dalam kehidupan barunya yang sangat tenang, namun penuh dengan makna perjuangan. Jika kau memang serius ingin membantu, maka kau harus tahu bahwa Handoko telah menyusupkan orang-orangnya ke dalam jajaran kepolisian dan pemerintahan daerah untuk memperlancar proses perampasan lahan milik warga yang sangat tidak berdaya itu. Kita tidak bisa hanya menggunakan jalur hukum biasa, karena mereka selalu memiliki cara untuk memanipulasi bukti dan menyuap para hakim yang tidak memiliki integritas moral di dalam sistem peradilan kita yang sangat rapuh. Eliana menjelaskan situasi dengan sangat detail, menunjukkan bahwa ia telah melakukan investigasi mendalam selama bertahun-tahun untuk memahami bagaimana cara kerja jaringan kriminal yang dikelola oleh Handoko di balik kedok perusahaan properti yang terlihat sangat profesional serta bersih di mata masyarakat umum. Aris mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemarahannya terhadap Handoko semakin memuncak saat ia menyadari betapa luasnya kerusakan yang telah disebabkan oleh pria tua itu. Selama Aris sibuk menutup mata demi menjaga kestabilan nilai saham perusahaannya, ia merasa sangat berdosa karena secara tidak langsung, ia telah mendanai semua kejahatan tersebut melalui keuntungan perusahaan yang ia pimpin selama 7 tahun terakhir tanpa pernah mempertanyakan asal-usul dari setiap inci tanah yang mereka kuasai. Tekadnya kini sudah bulat untuk menghancurkan seluruh imperium kejahatan itu dari dalam. Meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri dan reputasi keluarganya yang sudah dibangun dengan sangat susah payah oleh para pendahulunya di masa lalu yang penuh perjuangan. Di bawah temaram lampu kedai kopi yang semakin redup, dua mantan kekasih ini mulai menyusun sebuah rencana awal yang sangat berisiko tinggi untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik mengenai praktik suap yang dilakukan oleh tangan kanan Handoko. Aris akan menggunakan akses eksklusifnya sebagai CEO untuk mengambil data keuangan rahasia dari server utama perusahaan. Sementara Eliana akan terus bergerak di lapangan bersama warga untuk mendokumentasikan setiap tindak kekerasan serta intimidasi fisik. Mereka sadar bahwa sekali mereka melangkah masuk ke dalam jalur ini, tidak akan ada jalan untuk kembali lagi, dan salah satu dari mereka mungkin akan berakhir di balik jeruji besi atau bahkan lebih buruk lagi di tangan para pembunuh bayaran profesional. Pertemuan rahasia di kedai kopi malam itu berakhir dengan sebuah kesepakatan yang sangat berat, meninggalkan rasa tegang yang sangat nyata di antara mereka berdua, yang kini harus saling percaya kembali di tengah badai pengkhianatan.
Saat Aris berdiri untuk meninggalkan kedai, ia sempat menyentuh lembut bahu Eliana. Sebuah kontak fisik pertama mereka. Setelah bertahun-tahun berpisah yang terasa seperti sebuah sengatan listrik yang membangkitkan kembali semua kenangan cinta yang pernah ada. Eliana tidak menolak sentuhan itu. Namun ia juga tidak memberikan respons yang berlebihan. Hanya sebuah tatapan mata yang seolah-olah mengatakan bahwa kepercayaan harus dibangun kembali dari nol dengan bukti nyata. Bukan hanya dengan kata-kata manis belaka. Aris berjalan keluar menuju mobilnya yang terparkir di ujung jalan. Ia menatap ke arah langit malam Jakarta yang tanpa bintang. Namun kali ini ia tidak merasa sendirian lagi menghadapi kegelapan yang menyelimuti kota tersebut. Ia tahu bahwa di sebuah kedai kopi tua yang sunyi, ada seorang wanita luar biasa yang sedang menunggu hasil kerjanya dan siap untuk bertarung bersamanya demi sebuah nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kekayaan materi. Kehidupan Aris yang sebelumnya terasa sangat hambar, serta tanpa arah kini memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu membersihkan namanya dan nama Eliana, serta menjatuhkan tiran yang telah merusak kehidupan mereka berdua selama 7 tahun yang sangat menyiksa batin mereka. Sementara itu di dalam kedai kopi, Eliana berdiri diam di depan jendela kaca yang buram oleh uap air. Melihat lampu belakang mobil Aris yang perlahan menghilang ditelan oleh kegelapan malam yang sangat pekat dan dingin, ia menyentuhi dadanya yang berdegup kencang. Menyadari bahwa meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk membenci pria itu, sebagian kecil dari hatinya masih merindukan keberadaan Aris sebagai tempatnya untuk bersandar dari segala lelahnya hidup. Perjuangan yang akan mereka hadapi ke depan akan menjadi ujian paling berat bagi kekuatan mental serta integritas mereka sebagai manusia yang pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit kembali dengan kepala tegak, tanpa rasa takut sedikit pun, kepada siapapun. Eliana kemudian mengunci pintu kedai kopi dengan sangat rapat, mematikan satu persatu lampu ruangan hingga tersisa hanya cahaya kecil dari ruang kerjanya yang dipenuhi dengan tumpukan berkas-berkas penting mengenai skandal tanah yang sedang ia selidiki. Ia tahu bahwa mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena ia telah memutuskan untuk mengakhiri masa persembunyiannya dan kembali masuk ke dalam arena pertempuran yang pernah menghancurkan seluruh masa depannya yang cerah. Namun kali ini ia tidak akan bertarung sebagai seorang asisten yang penurut, melainkan sebagai seorang pemegang kendali nasib yang siap untuk memberikan pukulan mematikan kepada siapapun yang berani mengusik ketenangan hidup orang-orang yang dicintai, serta dilindunginya dengan segenap kekuatannya. Matahari pagi menyelinap di antara celah-celah gedung tinggi Jakarta. Namun bagi Eliana, cahaya itu tidak membawa kehangatan melainkan sebuah firasat buruk yang mulai menyelimuti hatinya sejak tadi malam. Sebuah mobil hitam mewah dengan kaca gelap berhenti tepat di depan kedai kopinya. Dan 2 orang pria bersetelan kaku turun, sambil membawa map merah yang sangat mencurigakan bagi siapapun yang melihatnya. Mereka menempelkan sebuah pengumuman resmi di dinding kayu kedai, yang menyatakan bahwa seluruh kawasan tersebut telah secara resmi dikuasai oleh pengembang untuk pembangunan proyek pusat perbelanjaan megah yang sangat ambisius dalam waktu dekat ini. Eliana segera melangkah keluar dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia membaca setiap baris kalimat dalam pengumuman itu dengan ketelitian seorang ahli hukum yang sangat berpengalaman dalam sengketa tanah korporasi. Pengumuman tersebut mencantumkan nama perusahaan cangkang yang ia ketahui merupakan milik Handoko, musuh lamanya yang kini semakin berani menggunakan cara-cara premanisme berkedok legalitas hukum yang sangat cacat dan penuh rekayasa. Ia menyadari bahwa kedai kopi ini bukan hanya tempat ia mencari nafkah, melainkan benteng terakhir bagi warga kecil yang selama ini ia lindungi dari ketamakan para penguasa modal yang tidak pernah memiliki sedikit pun rasa empati. Di sisi lain kota, Aris sedang duduk di ruang rapat utama gedung PT Pratama Megah yang dingin, dikelilingi oleh para direktur yang tampak sangat gelisah menunggu kehadirannya untuk memulai agenda rapat mendesak. Handoko duduk tepat di depannya, dengan senyum kemenangan yang sangat memuak menyungging di bibirnya, sambil sesekali mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja marmer yang sangat mahal. Seolah-olah ia sedang memegang kendali penuh atas nasib perusahaan.
Ia melemparkan sebuah berkas rencana ekspansi terbaru yang mencakup penguasaan lahan di kawasan pemukiman tua. Tempat di mana kedai kopi Eliana berdiri tegak sebagai simbol perlawanan terhadap arus modernisasi yang sangat tidak adil bagi warga. Aris membolak-balik berkas tersebut dengan tangan yang stabil meskipun di dalam hatinya sedang terjadi gejolak kemarahan yang luar biasa hebat. Melihat nama Eliana tercantum sebagai target utama penggusuran paksa. Handoko menjelaskan dengan nada suara yang penuh otoritas bahwa proyek ini akan mendatangkan keuntungan finansial yang sangat masif bagi perusahaan dan akan menaikkan nilai saham mereka di bursa efek secara signifikan. Namun, Aris tahu betul bahwa di balik angka-angka yang sangat menggiurkan tersebut, terdapat derita ribuan nyawa rakyat jelata yang akan kehilangan tempat bernaung dan sumber penghasilan utama mereka. Demi ambisi pribadi seorang pengusaha yang sangat serakah. Tekanan dari Dewan Komisaris mulai terasa sangat berat bagi Aris. Karena mereka semua mendesak agar ia segera menandatangani surat persetujuan akuisisi lahan tersebut, tanpa perlu memikirkan dampak sosial yang akan terjadi. Kemudian, Aris menghadapi dilema yang sangat menyiksa batinnya sebagai seorang pemimpin. Jika ia membantu Eliana secara terbuka, maka posisinya sebagai CEO akan langsung terancam oleh mosi tidak percaya dari para pemegang saham. Namun, jika ia tetap diam dan mengikuti arus permainan Handoko, ia akan kehilangan harga dirinya sebagai manusia dan menghancurkan kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan serta cinta dari wanita yang sangat ia hormati itu. Sementara itu, Eliana mulai mengumpulkan para pemilik toko kecil dan warga sekitar di dalam kedai kopinya untuk membentuk sebuah persatuan perlawanan yang solid menghadapi ancaman penggusuran yang sudah sangat nyata. Ia menggunakan kemampuan analisis strateginya untuk menjelaskan celah-celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk menggugat surat keputusan pengosongan lahan tersebut secara administratif di pengadilan negeri yang berwenang dalam perkara ini. Warga yang awalnya merasa sangat ketakutan dan putus asa, mulai mendapatkan kembali harapan mereka setelah melihat ketenangan serta keberanian yang ditunjukkan oleh Eliana di hadapan musuh yang terlihat sangat kuat dan tidak mungkin dikalahkan. Ketajaman pikiran Eliana dalam memetakan jaringan kekuasaan Handoko benar-benar luar biasa. Ia bahkan mampu mengidentifikasi siapa saja pejabat lokal yang telah menerima suap untuk memperlancar proses administrasi pengalihan hak atas tanah tersebut. Ia menginstruksikan warga untuk tidak terpancing melakukan kekerasan fisik saat para petugas pengembang datang melakukan intimidasi, melainkan mendokumentasikan setiap tindakan ilegal yang dilakukan oleh mereka sebagai bukti tambahan di persidangan. Strategi perlawanan secara intelektual yang diterapkan oleh Eliana membuat pihak pengembang merasa sangat frustrasi karena mereka tidak menemukan celah untuk melakukan tindakan keras secara terbuka tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku saat ini. Keadaan semakin memanas ketika sekelompok pria berbadan besar dengan pakaian preman mulai mendatangi kedai kopi Eliana pada sore hari. Melakukan aksi provokasi dengan cara merusak beberapa perabotan kayu yang ada di luar. Eliana berdiri di pintu depan dengan kedua tangan bersedekap. Tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun. Meskipun salah satu preman tersebut mulai mengacungkan jarinya ke arah wajahnya dengan nada ancaman yang sangat kasar. Ia hanya menatap pria itu dengan pandangan yang sangat dingin. Seolah-olah ia sedang melihat seekor serangga kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghentikan langkah besarnya dalam menegakkan keadilan bagi sesama warga. Aris yang memantau situasi melalui asisten pribadinya yang sangat setia, merasa jantungnya hampir berhenti saat mengetahui bahwa Eliana sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya di lapangan yang penuh dengan kekacauan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik meja kantornya yang nyaman, sementara wanita yang ia cintai mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melawan kekuatan gelap yang ia ciptakan bersama Handoko. Namun, Aris harus bertindak dengan sangat hati-hati agar tidak memicu reaksi balasan yang lebih ekstrem dari pihak lawan yang mungkin akan membahayakan nyawa Eliana lebih jauh jika rencana rahasianya terbongkar terlalu dini saat ini. Dengan menggunakan koneksi pribadinya di luar lingkungan korporasi, Aris secara rahasia
menyewa tim pengamanan profesional dan firma hukum eksternal yang sangat independen untuk mendukung gerakan warga yang dipimpin oleh Eliana tersebut. Ia mengirimkan bantuan dana melalui Yayasan Kemanusiaan Anonim, agar warga memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai proses hukum yang panjang dan melelahkan serta memenuhi kebutuhan pokok mereka selama masa konflik. Langkah taktis ini dilakukan oleh Aris untuk memberikan perlindungan kepada Eliana tanpa harus memberikan tanda-tanda keterlibatan langsung yang bisa digunakan oleh Handoko untuk menyerang balik posisinya di Dewan Direksi Perusahaan PT Pratama Megah. Handoko mulai mencurigai adanya pihak ketiga yang sangat kuat yang sedang membantu gerakan perlawanan warga. Karena setiap langkah hukum yang ia ambil selalu berhasil dipatahkan dengan argumen yang sangat cerdas dan teliti. Ia mengadakan pertemuan tertutup dengan kepala keamanan pribadinya, memerintahkan mereka untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Aris dan mencari tahu apakah ada aliran dana mencurigakan yang keluar dari rekening pribadi sang CEO. Kecurigaan Handoko mulai mengarah pada pengkhianatan di dalam lingkaran terdalamnya sendiri, menciptakan suasana ketegangan yang sangat pekat di dalam kantor pusat perusahaan yang megah, namun penuh dengan atmosfer ketidakpastian serta kecurigaan yang mendalam. Di dalam kedai kopi yang kini berfungsi sebagai pusat komando warga, Eliana merasa ada sesuatu yang aneh dengan dukungan besar yang datang secara tiba-tiba dari pihak anonim yang sangat mengerti kebutuhan mereka. Ia teringat akan janji Aris beberapa malam yang lalu. Dan meskipun ia masih menyimpan rasa sakit hati, ia mulai menyadari bahwa mungkin pria itu sedang berusaha menepati janjinya dengan caranya sendiri. Eliana tahu bahwa Aris sedang bermain api di antara dua sisi yang sangat berbahaya. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka berdua jatuh ke dalam kehancuran total yang tidak pernah bisa mereka perbaiki lagi selamanya. Malam itu, hujan turun kembali mengguyur kota dengan sangat deras, menciptakan suasana yang sangat melankolis bagi Eliana. Saat ia duduk sendirian di meja kasir, sambil menatap dokumen-dokumen sengketa lahan yang sangat rumit, ia merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Namun api semangat yang membara di dalam dirinya tidak pernah padam, karena ia tahu bahwa ribuan harapan warga kini berada di atas pundaknya. Pertempuran ini bukan lagi sekadar tentang mempertahankan sebuah kedai kopi kecil, melainkan tentang mempertahankan martabat manusia dari penindasan para raksasa korporasi yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki saat ini. Aris muncul secara tiba-tiba di depan kedai dengan pakaian yang basah kuyup, karena ia meninggalkan mobilnya cukup jauh untuk menghindari pelacakan dari anak buah Handoko yang selalu mengintai setiap langkah geraknya. Eliana terkejut melihat kehadiran Aris yang tampak sangat kelelahan. Namun di balik mata pria itu terpancar sebuah tekad yang sangat kuat untuk tidak akan membiarkan Eliana berjuang sendirian lagi menghadapi semua badai ini. Mereka berdua berdiri saling berhadapan di tengah ruangan kedai yang sunyi, dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu yang pahit, namun kini dipersatukan kembali oleh tujuan mulia untuk menumbangkan tiran yang sangat kuat tersebut. Berhenti melakukan ini sendiri, Eliana. Kau tahu betul bahwa Handoko tidak akan segan untuk menggunakan cara-cara yang lebih kejam jika ia merasa posisinya mulai terdesak oleh gerakan yang kau pimpin sekarang, ucap Aris. Eliana hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung banyak makna tentang kemandirian dan keberanian yang telah ia asah selama 7 tahun masa pengasingannya yang penuh dengan penderitaan, serta kerja keras yang nyata. Aku tidak takut pada ancamannya karena aku sudah pernah kehilangan segalanya. Dan orang yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikorbankan adalah orang yang paling berbahaya bagi musuh sepertinya di dunia ini. Aris memberikan sebuah perangkat penyimpanan data kecil kepada Eliana, yang berisi rekaman percakapan rahasia antara Handoko dan beberapa pejabat tinggi mengenai rencana penyuapan besar-besaran untuk proyek pembangunan pusat perbelanjaan tersebut secara ilegal. Ini adalah kartu as yang bisa menghancurkan reputasi Handoko secara instan jika dipublikasikan pada waktu yang tepat. Namun Aris memperingatkan bahwa penggunaan data ini akan memicu konfrontasi terbuka yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Eliana menerima perangkat tersebut dengan tangan yang bergetar.
Menyadari betapa besar risiko yang diambil oleh Aris demi membantunya mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup rapat oleh tembok-tembok kekuasaan korporasi yang sangat tebal, percakapan mereka malam itu menjadi semakin mendalam. Membahas strategi serangan balik yang akan dilakukan pada saat acara peletakan batu pertama proyek yang rencananya akan dihadiri oleh banyak media massa nasional. Aris akan bertindak sebagai orang dalam yang akan memicu kekacauan administrasi dari dalam sistem, sementara Eliana akan memimpin warga untuk melakukan aksi damai dengan membawa bukti-bukti pelanggaran hukum ke hadapan publik. Kerjasama antara kecerdasan strategis Aris dan kekuatan massa yang dibangun oleh Eliana menciptakan sebuah kekuatan baru yang tidak pernah diperhitungkan oleh Handoko dalam rencana jahatnya untuk menguasai seluruh kawasan pemukiman tua tersebut. Namun, di tengah perencanaan tersebut, mereka berdua tidak menyadari bahwa salah satu orang kepercayaan Handoko telah berhasil memasang alat penyadap di sudut ruangan kedai kopi yang tersembunyi sejak sore hari tadi. Setiap kata dan rencana yang mereka susun terekam dengan sangat jelas, memberikan keuntungan besar bagi pihak lawan untuk mempersiapkan serangan balasan yang jauh lebih mematikan bagi Aris dan Eliana nantinya. Badai yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Dan apa yang mereka anggap sebagai strategi kemenangan, mungkin saja akan menjadi jebakan maut yang telah disiapkan oleh Handoko dengan sangat rapi dan licik untuk mereka. Keheningan malam yang menyelimuti kedai kopi itu terasa sangat menipu. Seolah-olah dunia sedang memberikan ketenangan sementara sebelum ledakan konflik yang akan menghancurkan tatanan kehidupan mereka dalam sekejap mata yang sangat cepat. Aris berpamitan dengan penuh rasa khawatir, meninggalkan Eliana yang kembali menatap gelapnya malam dengan perasaan waspada yang semakin meningkat di dalam hatinya yang paling dalam secara sangat alami. Ia tahu bahwa mulai besok pagi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena ia telah secara resmi menyatakan perang terbuka melawan raksasa yang selama 7 tahun ini telah merampas kebahagiaan serta masa depannya yang cerah. Di dalam mobilnya yang melaju membelah jalanan Jakarta yang sepi, Aris merasa sebuah beban tanggung jawab yang sangat besar menekan dadanya. Menyadari bahwa ia baru saja mempertaruhkan seluruh karier dan hidupnya demi seorang wanita. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa hidupnya memiliki arti yang sangat jelas, dan ia tidak lagi merasa seperti robot yang hanya digerakkan oleh angka-angka keuntungan perusahaan semata. Cinta yang dulu ia abaikan kini menjadi bahan bakar utama yang memberikannya kekuatan untuk menghadapi apapun rintangan yang akan dilemparkan oleh Handoko di depan jalannya yang penuh dengan rintangan dan duri tajam. Eliana mengunci pintu kedai dan mematikan semua lampu. Namun ia tidak bisa tidur, karena pikirannya terus berputar, membayangkan setiap kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada warga yang sangat mempercayainya sebagai pemimpin mereka. Ia memeriksa kembali data di dalam perangkat penyimpanan dari Aris, memastikan bahwa semua bukti sudah terenkripsi dengan aman, agar tidak bisa dicuri kembali oleh pihak lawan yang memiliki tim peretas sangat canggih. Keberanian adalah satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini. Dan ia bersumpah untuk tidak akan pernah mundur. Satu langkah pun sampai keadilan benar-benar ditegakkan, dan Handoko menerima hukuman yang setimpal atas segala kejahatannya. Setelah Aris meninggalkan kedai kopi malam itu, kesunyian yang mencekam kembali menyelimuti setiap sudut ruangan yang remang-remang tersebut dengan sangat berat. Eliana berdiri terpaku di balik meja bar, menatap pintu kayu yang baru saja tertutup sambil merasakan debaran jantungnya yang masih belum stabil sama sekali. Ia tidak menyadari bahwa di balik hiasan dinding antik yang tergantung di sudut ruangan, sebuah perangkat penyadap kecil sedang bekerja merekam setiap desah napasnya yang penuh dengan keraguan. Bayang-bayang masa lalu kini mulai mengejarnya kembali dengan kecepatan yang sangat menakutkan, mengancam kedamaian yang telah ia bangun selama 7 tahun yang sangat panjang. Di sebuah kantor mewah yang berada di lantai paling atas gedung pencakar langit, Handoko duduk sambil menyeringai lebar mendengarkan rekaman percakapan rahasia tersebut. Setiap kata yang diucapkan oleh Aris dan Eliana terdengar sangat jelas melalui pengeras suara berkualitas tinggi, membongkar semua rencana pengkhianatan yang sedang mereka susun bersama. Kemarahan Handoko meledak,
Namun ia berhasil menahannya dengan sebuah senyuman licik yang sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya di tengah kegelapan ruangan itu. Ia menyadari bahwa mangsanya kini telah berkumpul di satu tempat, memudahkan dirinya untuk menghancurkan mereka berdua sekaligus dengan satu serangan yang sangat mematikan. Eliana mengambil napas panjang, sambil menyentuh perangkat penyimpanan data yang diberikan oleh Aris dengan jemari yang masih terasa sangat dingin karena rasa cemas. Ia tahu bahwa benda kecil tersebut adalah kunci untuk membuka kotak Pandora yang berisi semua kejahatan korporasi yang selama ini telah menghancurkan banyak nyawa manusia. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sangat bimbang. Apakah ia harus mempercayai Aris sepenuhnya? Setelah luka pengkhianatan yang dulu pernah ia rasakan begitu dalam, hati kecilnya masih berteriak waspada. Mengingatkan bahwa dunia kekuasaan seringkali mengubah pria paling baik, sekalipun menjadi sosok yang sangat kejam dan manipulatif demi ambisi pribadi. Keesokan harinya, tekanan terhadap kedai kopi mulai meningkat secara drastis, melalui berbagai saluran birokrasi yang sengaja digerakkan oleh tangan-tangan gelap milik pengusaha yang sangat serakah. Petugas kebersihan kota tiba-tiba mendatangi lokasi untuk melakukan inspeksi mendadak. Diikuti oleh petugas pajak yang membawa dokumen-dokumen audit yang tampak sangat tidak masuk akal bagi usaha kecil. Eliana menyadari bahwa ini adalah awal dari taktik intimidasi administratif yang bertujuan untuk melemahkan mentalnya sebelum serangan fisik yang lebih besar benar-benar dilakukan. Ia tetap berdiri tegak dengan penuh keberanian, menyambut setiap petugas dengan dokumen legal yang sangat lengkap, serta sikap profesional yang tidak tergoyahkan oleh ancaman apapun. Aris memantau semua kejadian tersebut dari balik layar monitor di kantornya, dengan rasa geram yang sangat memuncak. Namun ia harus tetap terlihat tenang di depan bawahannya. Ia tahu bahwa Handoko sedang mencoba memancingnya untuk keluar dari persembunyiannya dan menunjukkan keberpihakannya secara terbuka agar bisa segera dijatuhkan dari jabatan sebagai pemimpin utama perusahaan. Dengan sangat hati-hati, Aris mulai menginstruksikan tim pengacara pribadinya untuk memberikan bantuan hukum secara anonim kepada warga yang terkena dampak langsung dari kebijakan diskriminatif tersebut. Ia harus bermain dalam bayang-bayang, menjadi pelindung rahasia bagi Eliana, sambil terus berpura-pura setia kepada dewan komisaris yang sudah terinfeksi oleh pengaruh buruk dari Handoko. Malam kembali menyelimuti kawasan pemukiman tua tersebut dengan kabut tipis yang memberikan kesan sangat misterius serta penuh dengan aura ketidakpastian bagi masa depan para warga. Aris datang kembali ke kedai kopi setelah jam operasional berakhir. Kali ini ia tidak mengenakan setelan jas mahalnya, melainkan hanya pakaian kasual yang sangat sederhana. Ia ingin berbicara dari hati ke hati sebagai seorang pria biasa, bukan sebagai seorang CEO yang sedang mencari keuntungan bisnis di tengah penderitaan orang lain yang tidak berdaya. Eliana sedang duduk di depan jendela, menatap jalanan yang sepi dengan tatapan kosong, mencerminkan beban berat yang sedang ia pikul sendirian di pundaknya yang sangat kecil. Aris duduk di hadapan Eliana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat, membiarkan keheningan di antara mereka menjadi jembatan bagi emosi yang sulit untuk diungkapkan. Ia akhirnya memecah kesunyian dengan suara yang sangat rendah, memohon kepada Eliana untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tetap tinggal di tempat yang sangat berbahaya ini. Aris menawarkan posisi tinggi di sebuah perusahaan mitra, di luar negeri yang jauh dari jangkauan Handoko. Tempat di mana Eliana bisa memulai hidup baru dengan segala kemewahan. Ia sangat khawatir jika Eliana tetap berada di sini. Handoko akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar merusak properti atau melakukan intimidasi administratif secara terus-menerus. Eliana menatap mata Aris dengan tatapan yang sangat tajam. Sebuah tatapan yang menunjukkan harga diri yang sangat tinggi dan tidak mungkin bisa dibeli dengan materi. Ia menjelaskan bahwa kebebasan yang ia miliki saat ini jauh lebih berharga daripada seluruh tumpukan emas yang pernah ia lihat di brankas besar milik perusahaan. Bagi Eliana, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa menolong tetangganya yang kesulitan dan melihat senyum tulus dari orang-orang kecil yang selama ini ia perjuangkan hak-haknya dengan penuh semangat.
Ia menolak mentah-mentah tawaran Aris karena ia tidak ingin lagi hidup di dalam sangkar emas yang penuh dengan kepalsuan, intrik politik, dan pengkhianatan yang sangat menyakitkan batinnya selama bertahun-tahun. Aris merasa sangat terpukul mendengar penolakan tersebut. Namun, di saat yang sama, rasa kagumnya terhadap integritas moral Eliana semakin tumbuh dengan sangat subur di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa wanita di hadapannya ini telah melampaui segala standar kesuksesan yang pernah ia bayangkan selama ia mengejar karier di dunia korporasi yang sangat dingin. Keberanian Eliana untuk tetap setia pada prinsip hidupnya meskipun diancam oleh kehancuran finansial adalah sesuatu yang tidak pernah Aris temukan pada rekan bisnisnya yang lain di Jakarta. Ia memutuskan untuk berhenti membujuk Eliana pergi, dan sebaliknya berkomitmen penuh untuk mendukung perjuangannya di sini. Apapun risiko yang harus ia tanggung sebagai konsekuensi logis nantinya. Tiba-tiba, suara kaca pecah yang sangat keras terdengar dari arah pintu depan kedai. Diikuti oleh teriakan kasar dari sekelompok pria yang membawa balok kayu besar. Serangan fisik yang selama ini dikhawatirkan akhirnya terjadi di tengah malam yang sunyi, bertujuan untuk menghancurkan tempat yang menjadi simbol perlawanan warga terhadap pengembang. Aris secara refleks langsung menarik tubuh Eliana untuk berlindung di balik meja bar yang kokoh, berusaha melindunginya dari serpihan kaca yang berterbangan ke segala arah. Para preman tersebut mulai merusak kursi dan meja dengan penuh amarah, menciptakan kekacauan yang sangat hebat di dalam ruangan yang beberapa saat lalu masih terasa sangat damai dan tenang bagi mereka berdua. Namun, para penyerang tersebut tidak menyadari bahwa tim keamanan profesional yang disewa oleh Aris secara rahasia sudah bersiaga di sekitar lokasi sejak matahari mulai terbenam. Hanya dalam hitungan detik, sekelompok pria terlatih dengan pakaian taktis muncul dari kegelapan malam dan langsung melumpuhkan para preman tersebut dengan gerakan yang sangat cepat. Pertarungan singkat namun sengit terjadi di halaman depan kedai kopi, di mana keahlian bertarung tim keamanan Aris jauh mengungguli kekuatan kasar dari preman sewaan Handoko yang tidak terorganisir. Eliana menatap kejadian tersebut dengan rasa terkejut yang luar biasa, menyadari bahwa Aris benar-benar telah mempersiapkan perlindungan yang sangat serius untuk dirinya dan seluruh kawasan pemukiman warga ini. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Aris keluar dari tempat persembunyiannya dengan wajah yang sangat pucat. Namun matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa terhadap tindakan pengecut musuh mereka. Ia memerintahkan tim keamanannya untuk menyerahkan para preman tersebut kepada pihak kepolisian, sambil membawa bukti rekaman kamera pengawas yang dipasang secara tersembunyi di beberapa titik strategis. Aris mendekati Eliana yang masih tampak sangat syok, memegang kedua bahunya dengan lembut untuk memastikan bahwa wanita itu tidak mengalami luka fisik akibat serangan mendadak yang sangat brutal tadi. Kejadian ini menjadi titik balik bagi hubungan mereka, di mana Eliana mulai melihat bahwa Aris bukan lagi pria pengecut yang dulu membiarkannya pergi sendirian tanpa ada pembelaan. Eliana menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang masih sangat kencang. Kemudian ia menatap ke sekeliling kedai kopinya yang kini tampak sangat berantakan dan hancur. Meskipun hatinya merasa sangat sedih melihat kerusakan tersebut, ada sebuah rasa syukur yang mendalam karena nyawanya dan orang-orang di sekitarnya masih bisa diselamatkan dari ancaman bahaya. Ia menoleh ke arah Aris dan memberikan sebuah anggukan kecil. Sebuah isyarat sederhana, namun sangat bermakna yang menunjukkan bahwa ia mulai membuka kembali pintu kepercayaannya yang selama ini tertutup rapat. Mereka berdua menyadari bahwa mulai malam ini, mereka bukan lagi dua individu yang berjalan di jalur berbeda, melainkan satu tim yang memiliki musuh bersama yang sangat kuat. Di kediaman mewahnya, Handoko menerima laporan mengenai kegagalan serangan tersebut dengan penuh amarah hingga ia membanting gelas kristal yang ada di tangannya ke lantai marmer yang keras. Ia menyadari bahwa ada kekuatan pelindung yang sangat profesional yang sedang menjaga Eliana. Dan ia mulai curiga bahwa Aris adalah otak di balik semua pengamanan ketat tersebut. Kecurigaannya semakin menguat, karena Aris tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan saat Handoko memancingnya dengan berita-berita miring mengenai sengketa lahan di meja rapat Dewan Direksi sebelumnya.
Handoko mulai menyusun rencana yang jauh lebih licik untuk menjebak Aris melalui manipulasi laporan keuangan perusahaan yang bisa berujung pada tuduhan tindak pidana korupsi yang sangat berat bagi siapapun. Keesokan paginya, warga sekitar mulai berdatangan ke kedai kopi untuk membantu Eliana membersihkan puing-puing kerusakan yang ditinggalkan oleh para preman pada malam kejadian yang sangat mengerikan tersebut. Semangat solidaritas di antara warga justru semakin menguat setelah serangan tersebut. Karena mereka merasa bahwa perjuangan mereka sudah berada di jalur yang benar dan mulai mendapatkan perhatian. Eliana menggunakan kesempatan ini untuk memberikan motivasi kepada warga agar tidak gentar menghadapi segala macam intimidasi. Karena kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk menang di akhir nanti. Aris memantau kegiatan tersebut dari kejauhan. Merasa terharu melihat bagaimana Eliana mampu mengubah sebuah tragedi menjadi kekuatan kolektif yang sangat dahsyat bagi masyarakat kecil yang selama ini tertindas. Aris kemudian kembali ke kantor pusatnya dengan tekad yang lebih bulat untuk mulai melakukan serangan balik secara administratif melalui audit internal yang dilakukan secara sangat rahasia oleh timnya. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai aliran dana yang mencurigakan dari proyek-proyek sebelumnya yang dikelola oleh departemen di bawah pengawasan langsung dari tangan kanan Handoko selama beberapa tahun terakhir ini. Aris tahu bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis yang sangat berbahaya, di mana satu kesalahan kecil dalam pengumpulan data bisa membuatnya dituduh melakukan pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi perusahaan. Namun, ia tidak peduli lagi dengan risiko tersebut, karena ia ingin memberikan keadilan yang sepenuhnya bagi Eliana dan semua orang yang telah menjadi korban keserakahan Handoko. Interaksi antara Aris dan Eliana melalui pesan singkat rahasia menjadi semakin intens, di mana mereka saling bertukar informasi mengenai perkembangan situasi di lapangan maupun di dalam lingkungan dewan direksi perusahaan. Mereka belajar untuk saling mengandalkan kekuatan masing-masing. Eliana dengan keberanian massa dan strategi hukum di lapangan. Sementara Aris dengan kekuatan finansial, serta akses informasi internal korporasi yang sangat eksklusif. Perlahan-lahan, tembok kecurigaan yang selama 7 tahun ini memisahkan mereka mulai runtuh. Digantikan oleh sebuah rasa saling menghargai yang sangat mendalam terhadap karakter satu sama lain yang sudah semakin matang. Perasaan cinta yang dulu sempat terkubur kini mulai tumbuh kembali dengan cara yang jauh lebih sehat. Berdasarkan kesetaraan dan komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran secara bersama-sama. Handoko yang merasa semakin terdesak mulai menggunakan pengaruhnya di media massa untuk menyebarkan berita palsu mengenai Eliana. Menuduhnya sebagai provokator yang menghalangi kemajuan pembangunan kota demi kepentingan politik pribadi tertentu. Serangan karakter ini bertujuan untuk merusak reputasi Eliana di mata publik dan memecah belah dukungan dari warga yang selama ini sangat setia mendampingi setiap langkah perjuangannya di pengadilan. Namun, Eliana yang sudah sangat berpengalaman menghadapi fitnah di masa lalu tidak terpancing untuk memberikan reaksi yang emosional atau melakukan pembelaan diri secara berlebihan di hadapan media massa. Ia justru tetap fokus pada substansi hukum dan terus mengumpulkan bukti-bukti otentik yang akan membuktikan bahwa segala tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah kebohongan besar yang sengaja diciptakan oleh musuh. Aris melihat bagaimana Eliana menangani serangan media tersebut dengan sangat tenang, dan ia merasa semakin yakin bahwa wanita inilah yang seharusnya mendampinginya dalam menjalankan imperium bisnis di masa depan. Ia mulai merancang sebuah skema investasi baru yang akan mengubah model bisnis perusahaan menjadi lebih berkelanjutan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di sekitar area proyek pembangunan yang mereka kerjakan. Aris ingin membuktikan kepada dunia bahwa kesuksesan finansial tidak harus dicapai dengan cara-cara kotor yang merugikan orang lain, melainkan bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang nyata. Ini adalah visinya yang baru. Sebuah visi yang terinspirasi sepenuhnya dari dedikasi dan integritas yang ditunjukkan oleh Eliana selama masa sulit yang mereka lalui bersama-sama saat ini. Malam itu, di tengah kesibukan mempersiapkan bukti-bukti hukum yang akan diajukan ke pengadilan tinggi, Aris dan Eliana duduk bersama di teras kedai kopi yang sudah mulai diperbaiki kembali tampilannya. Suasana terasa sangat akrab,
saat mereka mengenang kembali masa-masa indah 7 tahun lalu sebelum pengkhianatan. Handoko merampas semuanya dari tangan mereka dengan cara yang sangat kejam dan menyakitkan. Ada sebuah pengertian tanpa kata di antara mereka, bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka memiliki kesempatan penuh untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik dan penuh dengan keberkahan bagi banyak orang. Pertemuan yang awalnya dianggap sebagai sebuah kebetulan semata kini telah berubah menjadi sebuah misi suci untuk menegakkan keadilan di tengah kegelapan dunia korporasi yang sangat kejam. Namun, di balik kebahagiaan sesaat tersebut, sebuah ancaman baru mulai muncul ketika salah satu orang kepercayaan Aris di kantor melaporkan bahwa Handoko telah menyewa detektif swasta internasional untuk melacak sejarah hidup Eliana selama 7 tahun terakhir. Mereka mencari kelemahan sekecil apapun yang bisa digunakan untuk memeras atau menjatuhkan Eliana secara hukum di pengadilan nanti, saat persidangan sengketa lahan tersebut mulai digelar secara terbuka untuk publik. Aris menyadari bahwa musuh mereka tidak akan pernah berhenti sebelum mereka benar-benar hancur. Dan ia harus segera mengambil tindakan pencegahan yang lebih ekstrem untuk melindungi identitas asli Eliana yang masih tersembunyi. Pertempuran sesungguhnya baru saja akan mencapai titik puncaknya, di mana setiap langkah yang mereka ambil akan menentukan nasib ribuan orang yang bergantung pada hasil akhir dari konflik besar ini. Eliana menatap Aris dengan penuh ketenangan. Ia mengatakan bahwa ia tidak takut jika seluruh masa lalunya diungkap karena ia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan dari dunia yang penuh kepalsuan ini. Keberaniannya yang sangat murni membuat Aris merasa sangat kecil, namun di saat yang sama ia merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari hidup wanita luar biasa yang tangguh seperti Eliana. Mereka kemudian saling menggenggam tangan. Sebuah janji bisu untuk tetap bersama menghadapi badai apapun yang dikirimkan oleh Handoko untuk menghancurkan impian mereka yang sedang dibangun dengan penuh perjuangan di tengah kegelapan. Pagi hari di Jakarta yang biasanya bising terasa sedikit lebih tenang di gang sempit tempat kedai kopi Eliana berada. Namun ketenangan itu hanyalah sebuah tabir tipis yang menutupi ketegangan luar biasa di antara dua orang yang kini duduk berhadapan. Aris datang membawa sebuah tas kerja kulit yang berisi dokumen-dokumen keuangan rahasia perusahaan yang ia ambil dengan risiko pemecatan atau bahkan tuntutan pidana atas pelanggaran kerahasiaan data korporasi yang sangat ketat. Ia menatap Eliana yang sedang menyeduh kopi dengan konsentrasi penuh. Menyadari bahwa wanita ini bukan lagi sekadar mantan kekasih yang ia cari selama bertahun-tahun, melainkan rekan strategis yang memiliki kapasitas intelektual yang setara atau bahkan melebihi dirinya sendiri dalam menyusun rencana perlawanan. Eliana meletakkan cangkir kopi di depan Aris. Lalu ia mengunci pintu depan kedai dan memasang tanda tutup, meskipun hari masih sangat pagi bagi kebanyakan orang yang baru memulai aktivitasnya di sekitar lingkungan tersebut. Ia mengajak Aris menuju ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang kedai yang selama ini ia gunakan sebagai ruang baca pribadi. Namun sebenarnya adalah pusat pengumpulan data intelijen pribadinya yang sangat rahasia. Di sana, tumpukan berkas yang tertata sangat rapi, dan sebuah papan tulis besar berisi peta jaringan kekuasaan. Handoko terpampang dengan sangat jelas, menunjukkan betapa seriusnya Eliana mempersiapkan serangan balik ini selama bertahun-tahun masa pengasingannya yang sunyi dan penuh perjuangan. Selama 7 tahun terakhir, Eliana tidak hanya bersembunyi dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, namun ia secara aktif mengumpulkan setiap kepingan bukti mengenai praktik pencucian uang yang dilakukan oleh Handoko melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Ia menggunakan koneksi-koneksinya dengan para jurnalis investigasi independen dan aktivis lingkungan untuk melacak setiap aliran dana ilegal yang digunakan untuk menyuap para pejabat dalam proyek pengadaan lahan di berbagai daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau hukum. Aris terpaku melihat dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Eliana. Menyadari bahwa wanita ini telah melakukan pekerjaan seorang detektif profesional, sambil tetap mempertahankan kehidupan sederhananya sebagai seorang pengelola kedai kopi yang ramah bagi warga sekitar. Aris kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan salinan laporan audit internal yang menunjukkan adanya selisih dana operasional sebesar triliunan rupiah yang sengaja disamarkan oleh divisi keuangan di bawah kendali langsung orang kepercayaan Handoko selama ini.
Mereka berdua mulai mencocokkan data yang mereka miliki. Dan secara mengejutkan, setiap kepingan teka-teki itu mulai menyatu membentuk sebuah gambaran besar tentang konspirasi kriminal yang sangat masif dan terorganisir dengan sangat rapi oleh sang antagonis. Handoko ternyata tidak hanya mencuri dari perusahaan, namun ia juga menggunakan aset-aset strategis PT Pratama Megah sebagai jaminan untuk pinjaman gelap yang digunakan untuk membiayai kampanye politik beberapa kandidat pejabat tinggi yang sangat korup. Strategi yang mereka susun kini bukan lagi sekadar untuk menyelamatkan sebuah kedai kopi atau pemukiman warga, melainkan sebuah gerakan untuk membersihkan seluruh ekosistem bisnis dari pengaruh parasit seperti Handoko yang merusak tatanan moral korporasi. Eliana mengusulkan agar mereka tidak langsung menyerang melalui jalur hukum pidana yang bisa dengan mudah dimanipulasi oleh pengaruh politik Handoko, melainkan melalui serangan di bursa efek dan opini publik secara serentak yang sulit dibendung. Mereka merencanakan sebuah paparan publik yang akan mengungkap kebenaran di saat Handoko sedang berada di puncak kepercayaan dirinya, yaitu saat acara peletakan batu pertama proyek pusat perbelanjaan yang sangat ambisius tersebut dilaksanakan secara meriah nanti. Di tengah diskusi yang sangat teknis dan penuh dengan istilah bisnis yang rumit tersebut, Aris sesekali mencuri pandang ke arah Eliana, merasakan sebuah rasa hormat yang semakin mendalam terhadap sosok wanita di hadapannya saat ini. Ia melihat bekas luka emosional yang mulai mengering, namun masih memberikan kekuatan yang luar biasa bagi karakter Eliana, yang kini tampak jauh lebih tegar dan bijaksana dibandingkan 7 tahun yang lalu saat ia pergi. Eliana menyadari tatapan itu, namun ia tetap fokus pada dokumen di tangannya. Meskipun di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa Aris benar-benar telah berubah menjadi pria yang layak untuk ia percayai kembali sebagai pasangan. Maafkan aku karena dulu aku membiarkanmu pergi sendirian menghadapi semua fitnah keji itu, tanpa ada satupun pembelaan yang berarti dari diriku, yang saat itu masih sangat pengecut dan bodoh, menghadapi tekanan kekuasaan. Aris akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini selalu tertahan di tenggorokannya. Suaranya terdengar sangat parau karena menahan emosi yang sangat kuat yang sudah lama ia simpan di dalam lubuk hatinya, yang terdalam selama bertahun-tahun. Eliana terhenti sejenak. Ia menatap Aris dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa permohonan maaf ini adalah momen yang paling ia butuhkan untuk menyembuhkan luka batinnya yang selama ini ia tutupi dengan sangat rapat. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Aris. Namun aku tidak pernah bisa melupakan rasa sakit saat melihat pria yang paling aku cintai justru berdiri di samping orang yang menghancurkan hidupku, tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Eliana menjawab dengan suara yang sangat lembut namun mengandung ketegasan yang luar biasa, menunjukkan bahwa meskipun ia telah memaafkan, ia membutuhkan bukti nyata untuk bisa membangun kembali fondasi kepercayaan yang telah hancur total. Ia memegang tangan Aris yang terasa sangat hangat. Sebuah isyarat bahwa masa lalu biarlah menjadi pelajaran berharga, dan sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk fokus pada masa depan yang harus diperjuangkan bersama. Mereka berdua memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk asisten pribadi Aris yang paling setia sekalipun demi menjaga kerahasiaan rencana besar. Mereka yang mengandung risiko kematian yang sangat nyata. Aris akan terus bertindak sebagai CEO yang penurut di depan Handoko. Sementara Eliana akan terus menggerakkan massa dan mengumpulkan bukti tambahan dari lapangan yang diperlukan untuk memperkuat posisi mereka di hadapan pengadilan nanti. Komunikasi di antara mereka akan dilakukan melalui saluran telepon yang terenkripsi dan pertemuan tatap muka hanya akan terjadi di tempat-tempat yang sangat tidak mencurigakan bagi pengawasan intelijen yang dilakukan oleh musuh. Sementara itu, Handoko mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam perusahaannya, karena beberapa manajer menengah yang biasanya sangat patuh mulai menunjukkan sikap yang sedikit melawan dan mempertanyakan setiap perintah darinya secara lebih detail. Ia mencurigai bahwa Aris sedang membangun faksi kekuasaan baru di dalam dewan direksi secara diam-diam. Namun ia belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk melakukan tindakan pembersihan secara menyeluruh terhadap semua orang yang ia curigai.
Handoko kemudian memerintahkan tim peretasnya untuk melacak aktivitas digital Aris selama 24 jam penuh. Berharap bisa menemukan celah sekecil apapun yang bisa digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan Aris dari jabatannya. Hampir saja rahasia mereka terbongkar ketika salah satu agen lapangan Handoko melihat mobil Aris terparkir di dekat kawasan kedai kopi Eliana pada jam-jam yang sangat tidak lazim bagi seorang eksekutif besar yang sangat sibuk. Namun, berkat ketangkasan tim keamanan profesional yang disewa Aris, mereka berhasil mengalihkan perhatian agen tersebut dengan menciptakan sebuah insiden lalu lintas palsu yang membuat agen itu terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib setempat dengan segera. Kejadian ini membuat Aris semakin waspada dan menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam melakukan pergerakan karena setiap langkahnya kini sedang berada di bawah mikroskop musuh yang sangat haus akan kesalahan orang lain. Eliana mulai melatih warga sekitar untuk mengidentifikasi orang asing yang mencurigakan yang masuk ke wilayah mereka. Menciptakan sebuah sistem keamanan lingkungan yang sangat efektif dan didasarkan pada solidaritas sosial yang sangat kuat di antara warga. Ia menjelaskan kepada warga bahwa mereka bukan hanya sedang membela sebuah lahan, namun mereka sedang berjuang untuk masa depan anak-anak mereka agar tidak menjadi budak dari sistem pembangunan yang tidak memiliki hati nurani kemanusiaan. Aris sangat terkesan dengan cara Eliana memobilisasi massa tanpa perlu menggunakan retorika yang berlebihan, melainkan hanya dengan memberikan pemahaman yang sangat logis dan empati yang tulus kepada setiap individu yang ia temui di sana. Data di dalam perangkat penyimpanan yang diberikan Aris ternyata berisi rekaman video pertemuan rahasia antara Handoko dengan beberapa mafia tanah internasional yang berencana untuk mengubah kawasan pemukiman warga menjadi pusat kasino terselubung yang mewah. Bukti ini jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya, karena melibatkan pelanggaran hukum internasional yang bisa menyeret Handoko ke hadapan pengadilan tinggi di luar yurisdiksi nasional yang mungkin sudah ia kuasai sebelumnya. Eliana merasa sebuah kemenangan besar sudah berada di depan mata. Namun ia mengingatkan Aris untuk tetap tenang, karena binatang buas yang sedang terpojok biasanya akan melakukan serangan yang paling membabi buta dan sangat mematikan. Malam semakin larut dan mereka berdua masih terjebak di dalam ruangan kecil yang dipenuhi dengan aura perjuangan yang sangat kental dan penuh dengan semangat keadilan yang tidak pernah padam sedikit pun oleh waktu. Mereka berbagi sepotong roti dan segelas teh hangat, menikmati momen kesederhanaan yang sangat jarang mereka rasakan selama terjebak di dalam dunia korporasi yang penuh dengan kemewahan, namun sangat hambar dan tanpa jiwa sama sekali. Aris merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di dalam angka-angka di saldo rekening bank, melainkan di dalam keberanian untuk melakukan hal yang benar. Persiapan untuk serangan terakhir kini sudah mencapai tahap 80%, dan mereka hanya perlu menunggu momen yang paling tepat untuk melepaskan seluruh bukti tersebut ke hadapan publik dan penegak hukum yang jujur. Eliana menatap langit malam yang mulai memucat karena fajar akan segera tiba. Ia merasa seolah-olah beban 7 tahun penderitaannya akan segera terangkat, dan ia akan mendapatkan kembali kehormatannya yang telah dirampas. Aris bersiap untuk pergi kembali ke kantornya, membawa semangat baru dan tekad yang tidak tergoyahkan untuk menumbangkan tiran yang selama ini telah menjadi bayang-bayang gelap di dalam hidupnya yang penuh dengan kepalsuan korporasi. Pertemuan rahasia ini diakhiri dengan sebuah pelukan hangat yang memberikan kekuatan bagi keduanya untuk menghadapi badai besar yang sudah menunggu di depan mata mereka. Esok hari dengan penuh ketidakpastian yang sangat menegangkan jiwa, mereka sadar bahwa perjuangan ini mungkin akan memakan waktu lama dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun mereka tidak lagi merasa takut karena mereka memiliki satu sama lain sebagai sandaran jiwa yang kuat. Di balik pintu kedai kopi yang tertutup rapat, sebuah rencana besar untuk mengubah sejarah bisnis di negeri ini telah lahir dari tangan dua orang yang pernah dihancurkan oleh ketamakan, namun kini bangkit kembali. Langkah kaki Aris menjauh dari kedai kopi Eliana dengan penuh keyakinan, sementara Eliana kembali merapikan berkas-berkasnya dengan senyum yang akhirnya kembali menghiasi wajahnya yang cantik setelah sekian lama tertutup oleh awan kesedihan yang mendalam.
Ia tahu bahwa Handoko tidak akan pernah menyangka bahwa asisten yang dulu ia buang seperti sampah kini telah berubah menjadi badai yang akan meruntuhkan seluruh gedung pencakar langit yang ia banggakan dengan sombongnya. Waktu untuk perhitungan akhir sudah semakin dekat. Dan keadilan yang telah lama tertunda, kini mulai berjalan perlahan, namun pasti menuju ke arah mereka berdua, yang sudah siap menyambutnya dengan tangan yang terbuka. Handoko yang sedang tertidur di apartemen mewahnya tiba-tiba terbangun dengan perasaan gelisah yang sangat aneh. Seolah-olah ia sedang diawasi oleh ribuan mata yang tidak terlihat, namun penuh dengan aura pembalasan yang sangat dingin dan menakutkan. Ia tidak menyadari bahwa di dalam server utama perusahaannya, sebuah virus data yang sangat cerdas telah mulai bekerja untuk menyalin seluruh dokumen rahasia miliknya secara otomatis ke tangan pihak lawan yang tangguh. Kehancuran yang ia bangun di atas penderitaan orang lain kini mulai menemukan jalannya kembali kepadanya. Dan ia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi saat seluruh kebenarannya terungkap secara telanjang di hadapan dunia yang menghakiminya. Ruang pertemuan utama di lantai paling atas gedung PT Pratama Megah pagi itu terasa sangat dingin. Bukan hanya karena pengaturan suhu udara yang sangat rendah, namun karena ketegangan politik yang sangat pekat di antara para pemegang saham yang hadir. Aris duduk di kursi pimpinan dengan wajah yang terlihat sangat lelah dan penuh dengan tekanan mental. Sebuah peran yang ia mainkan dengan sangat sempurna untuk memancing rasa percaya diri Handoko, agar mencapai titik tertingginya sebelum kehancuran yang sebenarnya datang menghantam. Di seberang meja marmer yang panjang tersebut, Handoko duduk dengan senyum yang sangat angkuh, sambil sesekali membisikkan sesuatu kepada para sekutu politiknya yang haus akan pembagian keuntungan besar. Handoko kemudian berdiri dengan sangat perlahan dan mulai membacakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Aris. Menuduhnya telah gagal menjaga nilai saham perusahaan dan terlibat dalam beberapa transaksi yang merugikan kepentingan para investor kecil di Bursa Efek Nasional secara sistematis. Ia menggunakan data keuangan yang telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk menciptakan opini bahwa perusahaan akan segera mengalami kebangkrutan total jika Aris tetap dipertahankan sebagai direktur utama yang memegang kendali operasional harian organisasi tersebut. Para pemegang saham lainnya tampak saling berbisik dengan wajah yang penuh keraguan. Terpengaruh oleh retorika Handoko yang sangat meyakinkan serta penuh dengan janji-janji manis tentang dividen yang melimpah jika ia berhasil mengambil alih kekuasaan hari ini juga. Saat pemungutan suara akan segera dimulai, pintu besar ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman yang sangat keras, mengalihkan perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut menuju ke arah pintu masuk yang megah. Seorang wanita dengan setelan jas hitam yang sangat elegan dan tatapan mata yang penuh dengan otoritas masuk dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi di hadapan publik. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang pengelola kedai kopi yang sederhana, melainkan kembali menjadi sosok asisten strategis yang dulu pernah ditakuti oleh lawan-lawan bisnisnya, karena kecerdasan serta ketajaman analisisnya yang sangat luar biasa dalam menghadapi setiap krisis korporasi yang sangat rumit dan penuh tekanan tinggi. Eliana melangkah maju menuju meja pusat dan melemparkan sebuah dokumen resmi di depan wajah Handoko, yang kini mulai menunjukkan ekspresi wajah yang sangat bingung sekaligus marah, karena merasa acaranya telah diganggu oleh orang asing tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan sah dari Global Heritage Fund, sebuah konsorsium investasi internasional yang secara diam-diam telah mengakuisisi lebih dari 45% saham beredar PT Pratama Megah melalui pasar sekunder selama beberapa bulan terakhir ini. Tanpa sepengetahuan Handoko, sedikit pun sebelumnya, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat hening, seolah-olah waktu berhenti berputar karena tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Eliana akan kembali dengan kekuatan finansial yang sangat dahsyat untuk melakukan serangan balik secara terbuka. Dengan suara yang jernih dan penuh dengan penekanan pada setiap kata, Eliana mulai memaparkan seluruh bukti kejahatan keuangan yang dilakukan oleh Handoko, termasuk skema pencucian uang melalui pembangunan proyek fiktif di berbagai wilayah terpencil di seluruh Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Ia menunjukkan rekaman video rahasia yang ia dapatkan dari Aris,
yang memperlihatkan Handoko sedang melakukan negosiasi ilegal dengan para mafia tanah internasional untuk mengubah kawasan pemukiman warga menjadi pusat aktivitas perjudian yang sangat mewah namun merusak moral bangsa secara keseluruhan. Para pemegang saham yang awalnya mendukung Handoko mulai menjauhkan diri dengan wajah yang pucat karena mereka tidak ingin terseret ke dalam skandal kriminal yang sangat berat dan memalukan reputasi pribadi mereka masing-masing. Handoko berusaha membela diri dengan suara yang sangat gemetar karena rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh saraf tubuhnya. Menuduh bahwa semua bukti yang dihadirkan oleh Eliana adalah hasil rekayasa teknologi canggih untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pengusaha sukses. Namun, Eliana segera mengeluarkan dokumen asli yang telah disahkan oleh lembaga audit internasional dan surat pernyataan dari beberapa saksi kunci yang merupakan mantan orang kepercayaan Handoko sendiri yang kini telah berbalik arah demi mendapatkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian. Kebenaran yang selama 7 tahun ini tertimbun di bawah tumpukan kebohongan korporasi kini meledak ke permukaan dengan sangat dahsyat. Menghancurkan seluruh dinding pertahanan yang telah dibangun oleh Handoko dengan penuh kesombongan, serta kekejaman yang sangat luar biasa menyakitkan bagi semua korbannya. Tepat pada saat itu, beberapa petugas dari Divisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ruangan dengan membawa surat perintah penangkapan resmi yang ditujukan kepada Handoko atas tuduhan tindak pidana pencucian uang dan penipuan publik secara masif. Handoko yang biasanya selalu tampil penuh wibawa kini tampak sangat kecil dan tidak berdaya saat tangannya diborgol di hadapan para kolega bisnisnya, yang selama ini ia remehkan dengan penuh rasa sombong yang sangat melampaui batas kewajaran manusia. Ia menatap Aris dan Eliana dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan dari 2 orang yang pernah ia hancurkan. Namun kini bangkit kembali untuk menuntut keadilan yang sepenuhnya bagi semua orang yang tertindas. Aris berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Eliana. Ia memberikan sebuah senyuman yang sangat tulus, yang menunjukkan rasa syukur yang sangat luar biasa karena rencana rahasia mereka telah berhasil dijalankan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun celah kesalahan. Ia kemudian secara resmi mengumumkan pembatalan seluruh proyek pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan pemukiman tua dan menjanjikan bahwa perusahaan akan fokus pada pemulihan hak-hak warga yang selama ini telah dirugikan oleh kebijakan jahat Handoko sebelumnya. Kemenangan ini bukan hanya milik Aris dan Eliana secara pribadi, namun merupakan kemenangan bagi kebenaran dan moralitas yang selama ini seringkali diabaikan dalam dunia bisnis yang sangat keras dan penuh dengan pengkhianatan yang sangat kejam. Setelah Handoko dibawa pergi oleh pihak berwenang, suasana di dalam ruang rapat mulai mencair, meskipun rasa malu masih terpancar jelas di wajah para direktur yang sebelumnya telah bersekutu dengan tiran tersebut demi keuntungan finansial sesaat belaka. Aris menyatakan bahwa perusahaan akan segera melakukan reformasi total terhadap sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa depan yang akan mereka bangun bersama dengan penuh integritas tinggi. Ia juga meminta Eliana untuk secara resmi kembali ke perusahaan sebagai wakil direktur utama. Namun wanita itu hanya memberikan senyuman misterius yang menunjukkan bahwa ia memiliki rencana lain yang jauh lebih berarti bagi hidupnya sendiri ke depannya. Pertemuan bersejarah tersebut diakhiri dengan tepuk tangan meriah dari para investor yang merasa lega karena perusahaan mereka telah berhasil dibersihkan dari pengaruh buruk yang selama ini menjadi parasit yang merusak kinerja finansial. Secara keseluruhan, Eliana melangkah keluar dari gedung pencakar langit tersebut dengan perasaan yang sangat ringan. Seolah-olah seluruh beban masa lalu yang selama 7 tahun ini menghimpit jiwanya telah lenyap tertiup oleh angin sore yang sejuk di Jakarta. Ia tahu bahwa meskipun pertempuran besar ini telah berakhir dengan kemenangan telak, perjalanan hidupnya yang baru saja dimulai akan membawanya menuju sebuah tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekadar mengumpulkan harta kekayaan materi semata. Di luar gedung, Aris mengejar Eliana dan menghentikannya tepat di depan pintu mobil. Ia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tidak akan berakhir begitu saja setelah misi suci ini berhasil. Mereka selesaikan secara sangat brilian hari ini. Eliana menatap mata Aris dan melihat kejujuran yang sangat dalam di sana.
Sebuah janji bahwa pria ini tidak akan pernah lagi membiarkan kekuasaan membutakan matanya dari nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar bagi setiap individu. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun luka lama mungkin masih meninggalkan sedikit bekas, masa depan yang cerah kini sedang menanti mereka dengan segala kemungkinan baru yang penuh dengan kebahagiaan serta cinta yang sangat tulus tanpa syarat. Berita mengenai penangkapan Handoko dan kemunculan kembali Eliana sebagai penyelamat perusahaan langsung menjadi topik utama di seluruh media massa nasional, menciptakan gelombang apresiasi yang sangat besar dari masyarakat luas terhadap integritas moral mereka berdua. Dunia bisnis yang selama ini dikenal sangat dingin dan penuh dengan tipu daya kini mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang jika ada orang-orang yang berani berdiri tegak melawan penindasan. Eliana telah membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dihancurkan bisa bangkit kembali menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan mampu mengubah tatanan dunia yang tidak adil melalui kecerdasan serta keteguhan hati yang sangat luar biasa. Tangguh. Malam itu, Jakarta tampak lebih indah dari biasanya. Dengan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian yang tersebar di atas hamparan permadani hitam yang sangat luas, dan mempesona bagi siapapun yang melihatnya dengan penuh rasa syukur. Aris dan Eliana duduk bersama di sebuah taman kota yang tenang, membicarakan tentang rencana-rencana masa depan yang akan lebih banyak difokuskan pada kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat kecil di berbagai penjuru negeri Indonesia ini. Mereka merasa bahwa kekuasaan yang mereka miliki saat ini hanyalah sebuah amanah yang harus digunakan sebaik mungkin untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Bukan hanya untuk memuaskan ego pribadi yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Keberanian Eliana untuk menghadapi musuh yang sangat kuat tanpa rasa takut sedikit pun telah memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang seringkali dirampas oleh para penguasa modal yang serakah. Ia kini menjadi simbol perlawanan intelektual yang sangat dihormati di berbagai kalangan. Mulai dari aktivis sosial hingga para eksekutif muda yang ingin membawa perubahan positif di dalam lingkungan kerja mereka masing-masing secara nyata. Aris merasa sangat beruntung karena ia diberikan kesempatan kedua untuk mendampingi wanita luar biasa ini dalam setiap langkah perjuangannya yang penuh dengan tantangan, namun sangat berarti bagi kemajuan peradaban manusia secara kolektif. Di masa depan, di dalam kegelapan sel penjara yang dingin, Handoko merenungi segala perbuatannya dengan rasa penyesalan yang sangat terlambat. Menyadari bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan membawanya menuju titik terendah dalam hidupnya, yang selama ini ia anggap sangat sempurna. Ia kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Mulai dari harta kekayaan, reputasi, hingga teman-teman setianya yang selama ini hanya mendekatinya karena kekuasaan yang ia miliki sebelumnya di dunia korporasi yang kejam tersebut. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat adil. Dan setiap orang kini mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka tanam selama menjalani kehidupan mereka masing-masing di dunia yang fana ini dengan penuh segala lika-liku. Eliana akhirnya memutuskan untuk tidak kembali sepenuhnya ke dunia korporasi yang penuh dengan intrik politik. Melainkan ia lebih memilih untuk mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum dan strategis bagi masyarakat kecil yang seringkali menjadi korban ketidakadilan korporasi. Aris sepenuhnya mendukung keputusan tersebut, dan bahkan menjadi donatur utama bagi yayasan tersebut sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu terhadap Eliana, dan juga terhadap masyarakat luas yang pernah ia abaikan kepentingannya. Hubungan mereka kini tumbuh di atas dasar komitmen yang sangat kuat untuk selalu menjaga integritas dan saling mendukung dalam setiap kegiatan sosial yang mereka lakukan, demi menciptakan dunia yang jauh lebih baik dan adil bagi semua. Langit Jakarta mulai menunjukkan warna jingga yang sangat cantik saat matahari perlahan-lahan mulai tenggelam di balik cakrawala kota yang penuh dengan sejarah perjuangan manusia dalam mencari jati diri serta kebahagiaan sejati. Eliana dan Aris berjalan berpegangan tangan di sepanjang jalur pedestrian yang rapi, menikmati momen kedamaian yang selama ini hanya menjadi impian bagi mereka berdua. Di tengah badai konflik yang sangat menguras energi batin, mereka tahu bahwa meskipun hari esok akan membawa tantangan baru yang tidak kalah berat,
Mereka akan selalu memiliki satu sama lain sebagai teman seperjuangan yang setia dalam menghadapi segala macam rintangan hidup yang akan terus datang silih berganti. Setiap langkah yang mereka ambil kini terasa sangat bermakna karena mereka tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang ketakutan atau rasa bersalah yang selama ini selalu menghantui setiap malam mereka yang sunyi dan penuh dengan keraguan jiwa. Eliana telah menemukan kembali suaranya yang selama 7 tahun ini ia tekan demi keselamatan dirinya. Dan sekarang, suara itu akan terus bergema untuk membela orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berbicara bagi diri mereka sendiri. Aris merasa hidupnya kini telah menjadi jauh lebih lengkap karena ia tidak hanya memiliki kesuksesan finansial. Namun ia juga memiliki ketenangan batin yang didapatkan dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan secara nyata. Sejarah baru bagi PT Pratama Megah telah dimulai. Sebuah babak di mana kejujuran dan transparansi menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran manajemen, serta karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinan Aris yang baru dan bijaksana. Nama Eliana akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan perusahaan dari kehancuran moral yang sangat parah. Memberikan teladan bagi generasi mendatang tentang pentingnya memiliki integritas yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Mereka berdua telah membuktikan bahwa meskipun kejahatan mungkin terlihat sangat kuat pada awalnya, kebenaran akan selalu menang jika diperjuangkan dengan penuh kesabaran, strategi yang matang, serta cinta yang sangat tulus tanpa syarat. Akhir dari konflik besar ini menandai dimulainya masa kemakmuran yang lebih berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi dibangun di atas penderitaan rakyat kecil, namun melalui kolaborasi yang saling menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat. Eliana menatap masa depan dengan mata yang penuh dengan harapan baru. Menyadari bahwa setiap pengalaman pahit di masa lalu adalah bagian dari proses pendewasaan yang telah membentuknya menjadi sosok wanita yang sangat luar biasa dan menginspirasi dunia. Di sisi lain, Aris berjanji di dalam hatinya untuk terus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Memastikan bahwa cahaya kebenaran yang baru saja mereka temukan akan terus bersinar terang selamanya. Cahaya rembulan mulai menyinari jalanan kota yang sudah mulai lengang, memberikan sentuhan magis pada setiap sudut Jakarta yang kini terasa jauh lebih ramah bagi siapapun yang mendiami wilayah yang sangat bersejarah dan penuh dengan dinamika kehidupan ini. Aris menghentikan langkahnya sejenak dan menatap wajah Eliana dengan penuh rasa sayang. Menyadari bahwa wanita ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya yang tidak akan pernah ia lepaskan lagi untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah, membawa serta kenangan tentang perjuangan yang hebat dan kemenangan yang manis, sebagai bekal untuk menghadapi hari esok, yang penuh dengan keberkahan serta kebahagiaan yang sangat abadi bagi mereka. Setelah badai besar yang menghantam fondasi PT Pratama Megah mereda, suasana di pusat kota Jakarta kini terasa jauh lebih bersih, seolah-olah hujan keadilan telah menyapu bersih segala debu keserakahan yang selama ini menyesakkan napas para pencari kejujuran di dunia korporasi yang kejam. Aris Pratama berdiri di kantornya yang luas, menatap ke arah pemukiman tua yang kini aman dari ancaman penggusuran paksa. Berkat keberanian seorang wanita yang sangat luar biasa tangguh dalam menghadapi tirani kekuasaan yang sempat membutakan mata hatinya selama bertahun-tahun. Masa kepemimpinannya yang sangat dingin dan penuh kepalsuan. Keputusan Eliana untuk menolak posisi wakil direktur utama di perusahaan besar tersebut mengejutkan banyak pihak di kalangan elit bisnis. Namun bagi Aris, hal itu justru semakin mengukuhkan martabat dan integritas moral yang dimiliki oleh kekasih masa lalunya yang kini telah menjadi cahaya penuntun bagi hidupnya yang baru. Eliana lebih memilih untuk kembali ke kedai kopi tuanya dan mengembangkan model bisnis sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi warga lokal di sekitar kawasan pemukiman, yang selama ini terabaikan oleh arus pembangunan yang sangat kapitalistik dan tidak memiliki empati sedikit pun terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar bagi kehidupan. Aris menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali hati Eliana sepenuhnya, ia tidak bisa lagi menggunakan kekuasaan atau harta kekayaannya yang melimpah karena wanita itu telah melampaui segala godaan materi yang selama ini menjadi standar
Kesuksesan di mata masyarakat umum yang haus akan prestise sosial yang semu. Ia mulai meluangkan waktu setiap sore untuk datang ke kedai kopi bukan sebagai seorang bos besar yang menuntut pelayanan istimewa, melainkan sebagai seorang pelanggan setia yang ingin belajar tentang arti kesederhanaan dan ketulusan dalam berinteraksi dengan sesama manusia tanpa ada sekat jabatan yang memisahkan mereka berdua di sana. Kedai kopi tua itu kini telah bertransformasi menjadi sebuah simbol perlawanan yang damai, di mana banyak anak muda dan aktivis berkumpul untuk mendiskusikan berbagai ide perubahan sosial yang positif bagi masa depan bangsa Indonesia yang lebih berdaulat dan bermartabat. Aroma kopi yang harum bercampur dengan semangat juang yang tinggi menciptakan atmosfer yang sangat unik dan menginspirasi siapapun yang melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan sejarah perjuangan antara dua jiwa yang pernah dihancurkan oleh ketamakan, namun bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan sangat sulit untuk dipatahkan lagi. Bagi Eliana, proses penyembuhan luka batin selama 7 tahun terakhir ini mencapai puncaknya ketika ia melihat Handoko dijatuhi hukuman yang sangat berat oleh pengadilan tinggi atas segala tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang efek quo batin-batin telah merugikan ribuan nyawa rakyat yang tidak berdaya. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya, dan ia kini memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa harus merasa takut atau terintimidasi oleh bayang-bayang gelap dari masa lalu yang sangat menyakitkan bagi kesehatan mental dan integritas pribadinya sebagai seorang wanita profesional yang sangat mandiri. Aris mulai mengubah struktur kepemimpinan di perusahaannya dengan merekrut orang-orang yang memiliki rekam jejak integritas yang sangat baik dan tidak mudah disuap oleh kepentingan jangka pendek yang merusak keberlanjutan bisnis jangka panjang di masa depan yang penuh tantangan. Ia seringkali meminta saran strategis dari Eliana, meskipun wanita itu tidak lagi berada di dalam struktur organisasi resmi perusahaan, karena ia sangat menghargai ketajaman analisis dan kejujuran nurani yang selalu diberikan oleh Eliana. Dalam setiap diskusi mendalam yang mereka lakukan di sela kesibukan mengelola yayasan, bantuan hukum yang baru saja mereka dirikan bersama-sama sebagai bentuk pengabdian nyata. Suatu sore saat hujan rintik mulai membasahi jalanan ibu kota, Aris duduk di meja sudut kedai kopi, sambil memperhatikan Eliana yang sedang tertawa lepas bersama dengan beberapa warga sekitar yang datang untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan hukum yang telah mereka terima sebelumnya. Senyuman Eliana yang sangat tulus dan ceria itu adalah pemandangan paling indah yang pernah Aris lihat sepanjang hidupnya yang selama ini hanya dipenuhi oleh tumpukan dokumen bisnis yang dingin dan tanpa ekspresi emosional yang berarti. Bagi jiwanya yang sangat lapar akan kasih sayang sejati dari orang yang sangat dicintainya sejak masa muda, Aris melangkah mendekati meja bar saat pelanggan mulai berkurang dan menawarkan diri untuk membantu membersihkan gelas-gelas kosong dengan gerakan yang canggung, namun penuh dengan kesungguhan hati yang sangat mendalam untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menjadi bagian dari dunia Eliana yang sekarang. Eliana hanya tersenyum tipis melihat upaya pria yang biasanya memerintah ribuan orang itu kini justru rela mengerjakan tugas manual yang sangat sederhana demi bisa menghabiskan waktu lebih lama bersamanya di dalam kedai kopi yang sunyi, namun penuh dengan kehangatan cinta yang mulai bersemi kembali, dengan cara yang sangat sehat dan dewasa bagi mereka. Bisnis sosial yang dikelola oleh Eliana mulai mendapatkan pengakuan internasional sebagai contoh sukses dari pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan komunitas lokal di atas keuntungan korporasi yang seringkali bersifat eksploitatif dan merusak tatanan sosial yang sudah ada. Sebelumnya sejak lama, Eliana membuktikan bahwa kecerdasan strategis yang ia miliki bisa digunakan untuk menciptakan perubahan sistemik yang nyata tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral yang selama ini ia pegang teguh dengan penuh keberanian. Meskipun ia pernah mengalami pengkhianatan yang sangat kejam dari orang-orang yang paling ia percayai di masa lalu, yang penuh dengan intrik politik yang sangat jahat.
Keadilan yang mereka perjuangkan kini telah menjadi warisan yang sangat berharga bagi generasi penerus di lingkungan pemukiman tua tersebut karena mereka sekarang memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan perlindungan hukum, yang sangat layak bagi warga negara Indonesia yang merdeka. Aris merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini, dan ia menyadari bahwa pertemuannya yang tidak disengaja di kedai kopi ini adalah kado terindah dari takdir yang telah memberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki segala kesalahan masa lalu dan menjadi pria yang jauh lebih baik di mata Tuhan dan juga di mata wanita yang sangat ia hormati. Masing-masing dari mereka telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menguasai orang lain, namun terletak pada kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan tetap setia pada kebenaran meskipun dunia di sekitar mereka sedang dilanda badai kegelapan yang sangat menakutkan bagi jiwa. Eliana kini tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan identitas aslinya karena ia telah membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemenang yang sah dalam pertempuran moral yang sangat panjang melawan kekuatan jahat yang selama ini mencoba untuk menghancurkan hidupnya dengan segala macam cara yang sangat licik dan pengecut, serta tidak bermartabat sama sekali bagi manusia. Hubungan antara Aris dan Eliana berkembang menjadi sebuah kemitraan yang sangat harmonis di mana mereka saling melengkapi satu sama lain baik dalam hal pemikiran strategis maupun dalam hal dukungan emosional yang sangat diperlukan untuk menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh dengan kejutan tak terduga setiap harinya. Mereka seringkali menghabiskan waktu akhir pekan dengan mengunjungi proyek-proyek yayasan di luar kota, sambil menikmati keindahan alam, dan mendiskusikan berbagai rencana besar untuk memperluas dampak positif dari gerakan sosial yang sedang mereka bangun bersama dengan penuh semangat dan dedikasi yang sangat tinggi demi kemaslahatan umat manusia yang membutuhkan bantuan nyata secara jujur. Kisah perjalanan mereka kini seringkali dijadikan inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang mencari keadilan di tengah kerasnya dunia korporasi, yang seringkali mengabaikan suara-suara kecil dari orang-orang yang jujur dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas profesional mereka masing-masing setiap hari. Nama Eliana menjadi simbol keberanian bagi para wanita di seluruh negeri untuk tidak pernah takut bersuara melawan penindasan, dan untuk selalu percaya bahwa kebenaran akan selalu menang pada waktu yang tepat jika kita memiliki kesabaran dan strategi yang matang dalam menghadapi setiap rintangan yang ada di depan jalan hidup kita yang penuh lika-liku perjuangan yang sangat berharga bagi masa depan. Malam itu saat bulan purnama bersinar terang di atas langit Jakarta, Aris mengajak Eliana duduk di atap kedai kopi yang telah dipercantik dengan berbagai tanaman hijau yang memberikan kesan asri dan sangat tenang di tengah hiruk pikuk kota yang tidak pernah tidur ini. Ia memegang tangan Eliana dengan sangat erat dan menatap matanya dengan penuh perasaan cinta yang sudah tidak perlu lagi disembunyikan di balik topeng profesionalisme korporasi yang kaku dan tanpa jiwa seperti yang dulu pernah mereka jalani selama bertahun-tahun masa muda. Mereka yang penuh dengan ambisi buta dan kesombongan yang sangat semu di mata dunia yang penuh kepalsuan ini. Aris berjanji bahwa ia akan selalu berada di samping Eliana untuk mendukung setiap langkahnya dalam mewujudkan mimpi-mimpi besar bagi kesejahteraan masyarakat banyak, dan ia ingin membangun masa depan bersama yang didasarkan pada kejujuran dan kasih sayang yang tulus tanpa syarat sedikit pun dari masing-masing pihak. Eliana menjawab dengan sebuah pelukan hangat yang memberikan ketenangan bagi jiwa Aris yang selama ini seringkali merasa kesepian di tengah kemewahan yang ia miliki. Namun tanpa ada orang yang benar-benar mengerti arti perjuangannya, yang sesungguhnya di dalam hidup yang sangat keras dan penuh dengan tantangan yang sangat menguji iman serta mentalitas manusia secara keseluruhan. Handoko yang kini mendekam di balik jeruji besi hanya bisa meratapi nasibnya yang malang, sambil melihat bagaimana imperium bisnis yang ia bangun dengan cara-cara kotor, kini mulai hancur berantakan dan diambil alih oleh orang-orang yang memiliki integritas moral yang jauh lebih baik daripada dirinya yang selama ini sangat sombong dan angkuh. Ia menyadari bahwa segala kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki sebelumnya tidak mampu menyelamatkannya dari hukuman Tuhan dan hukum manusia yang adil bagi siapapun yang berani melanggar norma-norma kemanusiaan dan kejujuran dalam berbisnis di dunia yang fana ini secara sangat terbuka dan
tanpa rasa malu sedikit pun kepada publik. Warga di sekitar kedai kopi kini hidup dengan rasa aman dan tenang karena mereka tahu bahwa ada sosok pelindung yang sangat tangguh dan cerdas seperti Eliana yang akan selalu membela hak-hak mereka dari segala macam ancaman, penggusuran atau intimidasi dari pihak manapun di masa depan nanti. Solidaritas sosial yang terbangun di antara warga menjadi modal utama bagi kemajuan lingkungan mereka yang kini menjadi jauh lebih bersih, rapi, dan penuh dengan aura positif yang menyegarkan jiwa bagi siapapun yang berkunjung ke sana untuk sekadar menikmati secangkir kopi hangat buatan Eliana yang sangat legendaris. Rasanya di seluruh penjuru kota Jakarta yang sangat luas ini. Pertemuan yang awalnya dianggap sebagai sebuah kebetulan di sore yang diguyur hujan lebat itu ternyata adalah sebuah rencana agung dari semesta untuk mempertemukan kembali dua jiwa yang pernah terpisah agar mereka bisa menyelesaikan misi suci mereka dalam menegakkan keadilan dan kebenaran secara bersama-sama di dunia ini. Aris dan Eliana kini tidak lagi melihat masa lalu sebagai sebuah beban yang menyakitkan, melainkan sebagai sebuah guru yang sangat bijaksana, yang telah memberikan mereka banyak pelajaran berharga tentang arti kehidupan, pengorbanan, dan cinta sejati yang tidak akan pernah pudar oleh waktu atau oleh rintangan apapun yang mencoba menghalangi jalan perjuangan mereka yang sangat mulia. Kepemimpinan Aris yang baru di PT Pratama Megah mulai membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena perusahaan kini lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas di berbagai daerah terpencil yang sangat membutuhkan pembangunan nyata secara jujur. Banyak investor internasional mulai kembali menaruh kepercayaan mereka kepada perusahaan karena reputasi Aris yang kini dikenal sangat bersih dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang. Banyak di seluruh negeri Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam, namun seringkali dikelola dengan cara yang sangat salah oleh orang-orang yang sangat serakah. Di dalam kedai kopi yang penuh dengan kenangan manis tersebut, Eliana kembali meracik kopi dengan senyuman yang tidak pernah hilang dari wajahnya, sambil menyapa setiap pelanggan yang datang dengan penuh keramahan yang sangat tulus dan hangat bagi jiwa mereka yang sedang merasa lelah menghadapi kerasnya kehidupan kota. Aris datang membawa sebuket bunga melati kesukaan Eliana, dan mereka berdua berdiri di depan jendela kaca, sambil menatap ke arah masa depan yang penuh dengan cahaya harapan baru yang sangat cerah bagi kehidupan mereka berdua yang kini telah bersatu kembali dalam ikatan cinta yang suci dan penuh dengan keberkahan dari Tuhan yang Maha Adil bagi semua umatnya yang selalu berbuat baik. Cinta sejati ternyata tidak selalu berarti memiliki segalanya, namun berarti berani untuk melepaskan segala ego dan kesombongan, demi bisa berjalan bersama menuju kebenaran yang hakiki di dalam hidup yang sangat singkat ini bagi setiap manusia yang bernapas di atas bumi yang luas ini secara jujur. Eliana dan Aris telah membuktikan bahwa meskipun badai pengkhianatan pernah menghancurkan dunia mereka, namun kekuatan cinta dan komitmen untuk selalu berada di jalan yang benar akan selalu membimbing mereka menuju pelabuhan kebahagiaan yang sangat abadi dan penuh dengan kedamaian jiwa yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan harta kekayaan apapun di seluruh alam semesta yang sangat megah ini.